Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Iwahbillah yang terhormat Bapak Warsito, kemudian Pak Anwar Sanusi, Pak Sulistyo, Pak Agung Wibowo, dan yang lainnya. Alhamdulillah wasyukurillah, kita tentu wajib bersyukur pada Allah SWT atas segala limpahan nikmat karunia-Nya, terutama nikmat iman Islam, nikmat kesehatan, ya, sehingga kita masih bisa silaturahim walaupun melalui online di Zoom meeting ini. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada uswatun hasanah kita Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang akhir zaman. Saya selaku pribadi mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk sama-sama kita sharing dan diskusi tentang bagaimana kita memakmurkan masjid, ya, melalui identifikasi apa yang menjadi tantangan, apa yang menjadi problematika masjid, dan bagaimana kemudian kita bisa mengatasinya sehingga masjid betul-betul menjadi pusat aktivitas umat Islam. Saya sangat menyambut baik kegiatan ini dan luar biasa, sesuatu yang harus memang dilakukan oleh setiap masjid untuk bisa mengembangkan kapasitas dirinya, dan mudah-mudahan ini menjadi inspirasi, ya, buat masjid-masjid yang lain di Kota Bogor khususnya untuk bisa menimba ilmu ke Yayasan Al-Ikhlas nih, luar biasa ini Al-Ikhlas nih, ya, melakukan aktivitas yang bagus ini. Baik, mungkin saya bisa langsung sharing screen. Boleh Pak Warsito? Apakah sudah kebaca? Belum Pak Ustadz? Belum. Sekarang? Sudah, sedang. Ya, sudah terlihat Pak Ustadz. Baik, perkenalkan tadi sudah sampaikan nama saya Iman Hilman, dan memang aktivitas saya sehari-hari sebagai dosen manajemen di Fakultas Ekonomi Pakuan Bogor, walaupun S1 saya di IPB, tapi sekarang ngajar saya di Pakuan gitu, ya. Dan saya memang diamanahi di DKM, Ketua DKM Masjid IPB, dan juga di rumah, di sekitar rumah saya juga Ketua DKM Masjid Al-Muhajirin di Taman Cimanggu. Baik, kita mulai dari sesuatu yang ingin kita capai, yaitu ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Jadi kita ingin membangun diri kita dan masyarakat kita menjadi insan-insan yang bertakwa, insan-insan yang mutakin. Nah, di dalam ketakwaan ini ada para ulama sudah membuat semacam ilustrasi, ya, bahwa takwa itu bagaikan sebuah pohon, ya, di mana pohon itu di situ ada bagian akar, ya, di mana kemudian ada batang, ada ranting, dan ada buahnya. Nah, akar itu merupakan asas, merupakan dasar, dan itu menjadi akidah. Jadi akidah yang kuat. Oleh karena itu maka sebenarnya selama masih hanya beda ranting saja, tetapi akarnya masih sama, itu berarti kita masih saudara muslim. Jadi misalnya ada perbedaan di dalam masalah khilafiyah, ya, selama perbedaannya masih di tingkat ranting dan selama akarnya sama, itu berarti satu akidah. Tapi kalau sudah beda akidah, beda akar, itu beda pohon. Nah, itu yang jadi masalah, ya. Jadi ada akidah yang harus kuat, kemudian ada batang, itu ibadah asas, ibadah wajibnya, ibadah fardunya. Kemudian ranting-ranting dan daun itu adalah ibadah sunatnya, dan kemudian buahnya adalah akhlak. Ya. Jadi akar yang kokoh, akidah yang kokoh, yang kemudian ditunjang oleh rukun Islam, ya. Jadi kalau akidah itu rukun iman, kemudian ditunjang oleh pelaksanaan rukun Islam, yang wajib maupun yang sunat, maka menghasilkan ihsan, ya, ihsan. Jadi makanya ketika oleh Rasulullah ditanya tentang apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan, ya,
Jadi inilah sebenarnya pohon takwa. Jadi kita harus membangun akidah yang kokoh, kemudian ditunjang oleh peribadatan, rukun-rukun Islam, baik yang ibadah yang wajib maupun sunnah, maka insya Allah akan melahirkan akhlak. Ya. Dan Rasulullah itu misi utamanya adalah innama bu'istu liutamamnya makarimal akhlak. Sesungguhnya kau diutus untuk akhlak. Nah, untuk bisa melahirkan akhlak yang mulia, akhlak karimah, akhlak yang bagus, maka Rasulullah memulainya dari akidah. Makanya ketika di periode Mekah, Rasulullah membangun akidah yang kuat. Ya. Dan ayat-ayat yang pertama diturunkan, ayat-ayat Makkiyah adalah sebagian besar ayat-ayat tentang akidah. Baru kemudian pada ayat-ayat Madaniyah, setelah Rasulullah hijrah, di situ lebih banyak ayat-ayat tentang muamalah dan ibadah. Ya, karena memang tugas utamanya adalah membangun akhlak yang mulia. Ibafillah rimakullah. Ada 3 tantangan besar di dalam meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Ya. Yang pertama adalah bagaimana kita memperkuat akidah umat Islam. Karena terus terang saja saat ini kita agak khawatir deh dengan kondisi akidah umat ini ya. Betapa masih banyak maraknya ya perdukunan, ya orang masih percaya dengan dukun, masih percaya dengan ramalan, masih percaya dengan Nyi Roro Kidul, masih percaya dengan melarung kepala kerbau, menanam kepala kerbau, kemudian para petani setelah panen itu kemudian memberikan sesuatu untuk Dewi Sri dan sebagainya, ya. Kerbau bule dimandiin, air mandinya tabaruk, dijadikan air berkah, gamelan dan sebagainya. Jadi luar biasa. Ya, remaja-remaja kita percaya dengan zodiak, orang tua kita banyak yang ketika beli rumah percaya sama feng shui, ya, nggak boleh rumah tusuk sate dan sebagainya. Itu adalah persoalan-persoalan akidah. Ini tantangan yang besar yang pertama ya di dalam ketakwaan adalah bagaimana memperkuat akidah umat Islam. Yang kedua adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah. Ya, kuantitas dulu deh ya. Masih banyak orang yang ya, sholatnya masih belang-bentong, belum lima waktu. Yang wajib apalagi yang sunatnya. Kemudian ada juga yang cukup dengan wajib, minimalis. Yang sunahnya kurang dilakukan. Begitu. Ya, masjid masih ya misalnya dari 200 kakak yang ada di sekitar masjid, mungkin yang sholat hanya sampai 10-20% saja yang rajin berjamaah ke masjid. Selebihnya kemana? Belum kualitasnya, belum kualitas dari ibadah. Ya. Kemudian juga yang juga sekarang menjadi tantangan itu adalah bagaimana memperbaiki akhlak. Luar biasa nih akhlak kita baik sebagai pribadi ya. Apalagi sekarang masyarakat kalau lihat di medsos bagaimana perdebatan terjadi, itu sebenarnya salah satu muaranya adalah karena masalah akhlak ini. Ini adalah 3 tantangan besar yang harus kita hadapi di dalam meningkatkan ketakwaan kita. Jadi kalau kita melihat tadi pohon takwa, maka masalahnya ada di 3 segmen ini. Segmen dasar seperti akidah kita harus kita perkuat karena masih lemah. Apalagi juga kadang-kadang kita tidak merasa itu persoalan akidah. Contohnya ketika kita bekerja, kita kan lebih mengutamakan pekerjaan daripada waktu sholat misalnya. Kita lebih takut pada bos daripada pada Allah. Kita lebih takut kehilangan klien daripada kehilangan Allah dan sebagainya. Itu sebenarnya persoalan akidah. Ya. Kemudian kualitas ibadah dan juga akhlak. Nah ini adalah tantangan besar yang kita hadapi Bapak-Ibu sekalian. Nah kemudian di sisi lain kita juga punya tantangan besar di dalam membangun tatanan sosial umat muslim kita ini. Ya. Jadi pertama adalah bagaimana membangun moral dan nilai luhur yang dianut masyarakat. Ya. Saat ini walaupun sebagian besar masyarakat kita, masyarakat muslim, tapi kalau melihat referensi, kemudian juga yang kalau kita lihat mindset-nya ya, paradigmanya, kalau kita melihat apa menjadi dasar pengambilan keputusan sesuatu, itu masih banyak belum yang belum berdasarkan keislaman. Ya. Pemikiran masih banyak sekuler, walaupun kita tidak mengakui sebagai negara yang sekuler, tidak mengakui sebagai orang yang sekuler, tapi pada faktanya nilai-nilai agama itu hanya ada di masjid. Nilai-nilai agama hanya ada waktu ketika di bulan Ramadan, hanya ada ketika di sholat. Di luar itu,
pengambilan kebijakan kita, pengambilan keputusan kita, itu masih didasari oleh kepentingan-kepentingan duniawi yang jauh dari Allah, jauh dari syariat. Ini adalah pada akhirnya kita kehilangan basic moral dan basic nilai-nilai yang luhur yang tak ada. Karena sebagian besar itu lebih kepada banyak remaja kita yang hedon, ya, hedonisme. Yang penting gue senang gitu. Dari mana uangnya, yang penting gue senang. Banyak bapak-bapaknya juga demikian, ya. Yang penting sukses, kaya, dapat jabatan tinggi, punya kekayaan. Apakah caranya dengan sikut kiri, sikut kanan, jilat kiri, jilat kanan, apakah dengan korupsi dan sebagainya, itu dinomor kesiankan. Ya. Ini problem. Kemudian juga memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat. Bagaimanapun juga sekarang kita dalam kondisi, apalagi dengan adanya pandemi, maka kondisi ekonomi kita semakin lebih berat, ya. Sebagai bangsa mungkin kita sudah mulai ada peningkatan GDP, ya, peningkatan per capita income itu sebagai bangsa. Tapi secara gini rasio atau secara ketimpangan itu semakin tinggi, gitu ya. Dan kita melihat pada satu sisi justru sebagian besar umat Islam berada di dalam ekonomi menengah ke bawah. Dan ini menjadi tantangan juga bagi kita yang beraktif di masjid. Ini bukan hanya persoalan pemerintah, ya, tapi kita sebagai masyarakat yang ada di lingkungan mikro, lingkungan RT, RW, kelurahan, dan ada di lingkungan masjid, ini menjadi tantangan kita. Ya. Bagaimana kemudian ini menjadi juga masjid DKM itu bisa memberikan jawaban juga terhadap bagaimana memperkuat ketahanan masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah memperkuat persatuan dan kebersihan masyarakat. Terus terang aja kalau kita melihat perbincangan di media sosial, rasa-rasanya memang kita berada dalam sebuah titik yang mengkhawatirkan, ya. Sebagai umat kita masih sering dibenturkan atau membenturkan diri dengan perpecahan, dengan perbedaan yang tajam. Dan persoalan itu kadang persoalan-persoalan yang remeh-temeh, ya, bukan persoalan yang prinsip. Tapi ya itu tadi lah, ini adalah sesuatu yang kemudian menjadi tantangan. Jadi di satu sisi kita punya tantangan besar di dalam bagaimana membangun kualitas ketakwaan kita sebagai masyarakat, dan juga di sisi lain kita punya tantangan besar nih dalam membangun tatanan sosial masyarakat muslim. Dan ini mengapa saya sampaikan di awal-awal, saya ingin mengajak kepada kita semuanya bahwa sebagai pengelola masjid, pengurus masjid, persoalan kita tidak ansih, tidak hanya masalah ibadah, ya. Tantangan kita bukan hanya bagaimana supaya orang masuk ke masjid, tetapi lebih besar daripada itu. Ini sengaja saya sampaikan di awal karena supaya kita punya basic yang sama, bahwa kita berpijak dari sebuah tantangan yang besar, sehingga motivasi kita, visi kita, energi kita yang nanti akan kita kembangkan untuk membangun masjid ini jauh lebih besar dibandingkan dengan yang kalau kita basisnya hanya persoalan-persoalan yang remeh. Nah, oleh karena itu, Bapak-Bapak sekalian, hadirin yang saya muliakan, tadi adalah tantangan yang dihadapi oleh masjid. Nah, kemudian saya akan menukik kepada problematika atau permasalahan yang dihadapi oleh masjid. Terus terang aja, kalau kita bedah persoalan itu sangat banyak, ya, sangat banyak. Cuman saya ingin memilah menjadi hanya 20 dari yang banyak itu, ya. Maksud saya adalah biar kita nanti mungkin kita diskusikan, bisa jadi ada masalah-masalah lain yang belum teridentifikasi. Jadi persoalan yang pertama adalah masjid hanya menjadi tempat ibadah sholat, dan ini umum, ya. Persoalan umum di sebuah masjid itu image-nya masjid itu hanya sebagai tempat ibadah sholat saja, ya. Seolah-olah di luar sholat itu bukan urusan masjid, atau tidak boleh di masjid, atau bukan urusan masjid, seperti itu. Itu yang persoalan pertama, ya. Ketika masjid hanya dikerangkeng hanya sebagai sebuah tempat ibadah sholat semata. Kemudian yang kedua adalah sepi dengan jamaah sholat, ya. Jadi walaupun sudah menjadi hanya tempat ibadah, tapi pada kenyataannya sepi dengan jamaah sholat. Ini persoalan yang umum, ya. Masih banyak, terutama yang kaum laki-laki, yang menganggap sholat di masjid itu sesuatu yang kalaupun sunnah biasa, begitu, ya. Sehingga mereka lebih suka sholat di rumah daripada sholat di masjid. Atau bahkan mungkin tidak sholat sama sekali, itu yang problem, ya. Jadi sepi dengan jamaah sholat. Yaitu tadi, mungkin kalau di sekitar masjid kita ada sekitar 200 kakak,
mungkin hanya 10-20% ya bisa sholat ya, paling banyak 30%, jarang yang bisa sampai 50% begitu, ya agak jarang sekali. Nah ini yang persoalan yang kedua. Yang ketiga adalah kurang perhatikan kualitas imam dan muazin. Nah ini salah satu yang kemudian menyebabkan masjid kurang punya daya tarik ya untuk menjadikan tempat sholat itu karena mohon maaf ketika imamnya bukan asal-asalan ya, maksudnya tidak memperhatikan kualitas imam lah ya dan muazinnya. Yaitu tadi mungkin banyak di antara masjid itu ketika memilih imam itu adalah yang penting dia paling sepuh gitu ya, paling menjadi tokoh. Padahal sebenarnya ada kriteria tertentu ketika kita memilih seorang imam. Kami di Masjid Alumni itu memang sengaja merekrut imam khusus ya. Kami punya 2 orang imam yang punya kriteria waktu yang saya katakan ada 3. Yang pertama adalah hafalannya harus banyak ya. Tidak harus hafiz 30 juz, tapi harus banyak ya. Kalau saya mensyaratkan minimal 10 juz. Alhamdulillah imam kami sudah 30 juz ya yang di Masjid Alumni itu. Jadi hafalannya harus banyak. Yang kedua adalah tahsinnya, bacaannya harus bagus. Rasanya kita terganggu ya sebagai makmum ketika imam salah baca ya. Antara ihfa dan idhar, antara panjang pendeknya, tidak ada gunahnya dan sebagainya itu terganggu begitu ya. Mungkin bagi orang yang tidak paham biasa aja, tapi bagi yang paham tahsin ya, paham bacaan Al-Qur'an yang benar itu merasa terganggu ketika kita dengar bacaan imam yang kurang pas. Jadi tahsinnya itu harus bagus. Nah, biasanya orang yang sudah hafiz yang sudah hafalannya banyak, itu biasanya tahsinnya bagus karena memang persyaratan untuk menjadi hafiz itu tahsinnya dulu lulus. Ya. Jadi sebelum bisa menghafal Al-Qur'an, itu tahsinnya harus bagus dulu baru menghafal. Sebab kalau langsung menghafal, tahsinnya nggak bagus, nanti yang dihafal adalah bacaan-bacaan yang salah. Yang ketiga adalah lagam atau lagunya dan suaranya merdu dan enak. Jadi kita sebagai makmum merasa asyik gitu ya, merasa nikmat sholat berjamaah itu karena hafalannya banyak, tahsinnya bagus, lagu dan suaranya merdu. Wah, luar biasa. Nah itu. Nah saya mensyaratkan 3 hal itu di Masjid Alumni PB. Kalau tidak lulus itu enggak saya rekrut gitu ya. Jadi ini alhamdulillah banyak jamaah yang Masjid Alumni itu yang sengaja datang ke sana hanya untuk bisa mendengarkan bacaan imam yang enak. Apalagi kalau bacaan imam bersama dengan Mekah dan Madinah, itu yang sudah haji dan umroh ingin bernostalgia bisa datang. Demikian juga kan muazinnya. Ya, jangan sampai muazin tuh orang-orang yang misalnya sudah tua, suara sudah serak-serak, batuk-batuk. Bagaimana orang mau bersemangat merespon panggilan Allah untuk sholat kalau muazinnya aja udah tidak bersemangat ya, tidak menggairahkan begitu ya. Maka muazin pun harus orang yang muda, yang suaranya masih lantang, merdu, lagamnya bagus gitu ya. Makanya dulu Rasulullah mengangkat Bilal bin Rabah sebagai muazin itu karena suara Bilal itu suara yang bukan hanya lantang tapi juga suaranya keras dan merdu gitu. Ya. Jadi muazin, apalagi waktu itu zaman Rasulullah belum ada speaker, belum ada sound system, maka dipilih orang yang suaranya bagus dan lantang. Bilal bin Rabah yang terpilih. Ya jadi memang kita harus memilih nih imam dan muazin. Nah, bagaimana kalau kondisinya seperti masih ada di mana imamnya berdasarkan kesepuhan gitu ya atau berdasarkan ketokohan. Ini saya pernah alami di masjid saya di Taman Cimanggu. Oleh karena itu akhirnya kemudian kami memusyawarahkan ya kita sepakat bersama bahwa kita ingin punya imam yang bagus. Oleh karena itu kita membuat kriteria dan akhirnya kita buat ranking gitu. Jadi kalau di saya karena tidak ada imam yang mohon maaf seperti digaji gitu ya. Kalau di Masjid Alumni memang imamnya digaji sehingga memang kita punya kriteria. Tapi kalau di masyarakat di mana jadi kalau ada beberapa masjid kayak di Taman Cimanggu ada masjid di Darul Jannah itu sama dengan di Masjid Alumni, dia memang menggaji imam. Jadi cari imam yang memang hafiz 30 juz, bacanya bagus, itu digaji. Bahkan dikasih rumah dekat masjid, dikontrakin rumah dekat masjid. Sehingga memang kualitasnya bagus. Nah, tapi kalau belum sampai ke sana, ya kita pilih di antara jamaah dan pengurus yang punya kriteria tadi. Yang paling penting adalah bukan tuanya.
Ya, kriteria umur itu kriteria yang kesekian, ya. Kriteria yang pertama adalah bacaan yang bagus, ya. Yang kemudian juga yang kedua sebenarnya masalah kepemahaman terhadap keagamaan juga yang bagus. Nah, jadi kita bicarakan dengan baik-baik bagaimana kita punya imam. Salah satu ya kita sampaikan adalah ini untuk menarik jamaah lebih banyak lagi untuk bisa bersemangat untuk sholat. Baik, kita lanjutkan lagi. Kemudian juga memperhatikan kualitas sound system. Walaupun imam bacaannya bagus, ya, kalau sound systemnya jelek, ya yang terdengar oleh suara makmum jelek juga. Nah ini maka memang investasinya cukup besar untuk sound system. Tapi insya Allah ini terbayar, Pak. Kalau kita punya sound system yang bagus, jamaah akan semangat di masjid itu. Karena nggak terganggu dengan suara berdengung, suara kresek-kresek, ya, suara itulah. Kalau lihat di Mekah kan luar biasa. Mekah kan memang bukan pembanding ya. Kalau di Mekah itu sampai titik terjauh pun suaranya sama dengan terdekat. Nggak ada berisiknya sama sekali, luar biasa. Nah, itu bukan perbanding. Tapi maksud saya adalah sound system ini menjadi sesuatu yang penting. Kami di Masjid Alumni itu saya paling concern. Jadi kalau ada rusak sedikit, saya paling marah. Saya bilang harus segera diganti, diperbaiki. Jangan sampai ada suara dengung sedikit, suara yang nggak enak didengar. Harus bagus. Jadi harus dijamin sound system yang bagus. Memang agak mahal, tapi insya Allah terbayar lah dengan kenikmatan kita beribadah sholat. Begitu. Kemudian kurang perhatikan kenyamanan ruangan masjid. Ya. Jadi kalau memang mau pakai menggunakan masjid yang ramah lingkungan tanpa AC silahkan. Tapi bagaimana supaya tetap nyaman? Kalau pakai AC silahkan. Itu masalah itunya dingin dan tidaknya. Kemudian kalaupun karpet, ya jadi karpet yang paling bagus. Kemudian wangi, ya wangi gitu. Jadi kalau bisa pas masuk ruangan tuh wangi, bukan bau. Nah itu harus kita perhatikan. Jadi bukan hanya bersih, rapi, wangi, nyaman. Termasuk pencahayaannya. Gimana kalau orang tuh ketika sholat tidak terlalu terang, tapi ketika baca Al-Quran bisa baca Al-Quran dengan nyaman. Jadi ini harus diperhatikan, kenyamanan ruangan masjid. Jadi kita kan akan menjamu tamu Allah nih. Maka kita menghormati, memuliakan tamu Allah dengan cara kita sambut mereka dengan masjid yang nyaman. Kemudian juga ini juga yang paling banyak kalau saya lihat di beberapa masjid, apalagi di perkampungan, kurang perhatikan kebersihan toilet. Aduh, padahal toilet itu adalah sebenarnya memang ada di belakang, tapi itu menjadi penciri sebenarnya. Kalau toiletnya bersih, maka bisa dijadikan orang-orang yang ada di rumah itu bersih, ya, suka kebersihan. Kalau toiletnya kotor, bau, ya, maka apalagi di masjid tempat ibadah, jangan sampai toiletnya bau, kotor, jarang dibersihkan, dan sebagainya. Ini malu kita sebagai umat muslim ketika kita membangun masjid di rumah Allah tapi toiletnya kurang perhatian. Kurang perhatikan kebersihan dan kerapian lingkungan. Nah, bagaimana masjid bukan hanya masjid di dalam tapi lingkungan sekitarnya, halamannya rapi, kalaupun ada taman-tamannya terawat, ada tempat sampah sehingga tidak sampah di mana-mana, ya. Jadi bagaimana sampah atau kebersihan dan kerapian lingkungan juga diperhatikan. Karena jangan sampai orang lihat masjid itu, karena masjid itu kan pasti lihat dari luar dulu. Ketika lihat luarnya aja, pagernya, tamannya, nggak rapi, acak-acakan, banyak sampah berserakan. Bagaimana kita mau bersemangat untuk sholat di dalamnya? Ya, ketika masuk halamannya sudah tidak terawat, tidak terpelihara dengan baik. Kemudian kurang perhatikan keindahan masjid, asal-asalan. Ya. Masjid itu kalau bisa Instagramable gitu loh. Ya, bagaimana kita bangun masjid yang Instagramable? Bukan hanya kafe saja. Sekarang sudah banyak masjid yang pakai lighting, pencahayaan yang bagus, sehingga kalau malam itu indah. Orang semangat, ya, berfoto di sana, silakan, nggak apa-apa. Ya, bagaimana kita keindahan masjid itu? Tamannya ditata, mungkin ada air mancur di situ, ada air terjun, atau ada taman, ada lampu-lampu. Bukan hanya di destinasi wisata atau kafe, masjid juga harus menjadi tempat yang indah untuk dikunjungi. Nah, kemudian minim fasilitas pendukung, ya, misalnya parkir agak sulit, ya, misalnya untuk yang mobil, motor. Kemudian sarung dan mukena yang bersih. Jadi kita bukan hanya menyediakan sarung dan mukena untuk tamu, tapi bagaimana sarung mukena yang bersih dan wangi. Kalau kami di Masjid Alumni seminggu sekali diganti. Jadi kita menyiapkan ada 100 mukena dan sarung. Seminggu 100 lagi, seminggu kemudian ditarik, diganti dengan 100 yang baru. Di laundry dan harus wangi. Apalagi kalau bagi kami, bagi yang di tempat yang umum seperti itu ya, yang menggunakan kan ganti-ganti. Bisa berbahaya kalau sarungnya dan mukenanya jarang dicuci.
malah bisa menyebabkan penyakit kan begitu. Makanya sekarang selama pandemi ini kami tidak menyediakan sarana makanan karena khawatir menjadi sarana penularan. Tapi ketika kondisi normal kami sediakan sampai minimal 100 kita sediakan. Kemudian buku bacaan, bukan hanya Al-Quran, supaya orang datang ke sana bukan hanya untuk sholat, tapi juga menambah ilmu. Kacamata baca, bagi orang yang tidak bisa bawa kacamata, nggak bisa baca Al-Quran tuh. Misalnya dia lupa nih, nggak bawa kacamata baca, terutama yang plus ya, orang tua kebanyakan sudah plus ya. Maka sediakan kacamata baca, sehingga kita mau baca Al-Quran, baca buku tuh tersedia baca. Oh kadang-kadang hilang, nggak usah khawatir dengan hilang. Anggap aja itu infak sedekah kalau hilang. Saya nggak peduli tuh. Sarung sering hilang, nggak ada masalah. Saya bilang beli lagi. Allah yang ngasih. Mungkin sarung itu dibutuhkan di rumahnya karena nggak punya sarung. Ya. Jadi jangan sampai karena kita takut sarung hilang, mukena hilang, jadi akhirnya dikunci. Gimana memakainya kalau dikunci? Ya. Atau justru tidak menyediakan karena khawatir hilang. Biarin aja. Ya. Walaupun demikian bukan berarti kemudian kita tidak. Nanti kita bicara masalah keamanan. Ya. Kursi untuk yang tidak bisa berdiri. Nah sekarang sudah banyak orang tua yang nggak bisa duduk di lantai ya, maksudnya nggak bisa sujud dan sebagainya. Nah kita siapin kursi bagi yang sholatnya sambil duduk. Sampai sekarang sudah bukannya lansia, tapi orang yang kegemukan juga ya, udah susah untuk duduk begitu. Kemudian fasilitas untuk kaum difabel, misalnya akses untuk kursi roda, ya. Kemudian di toilet, misalnya tempat toilet yang memang untuk kaum difabel. Taman bermain anak, bagaimana masjid juga menjadi teman bermain anak. Bagaimana masjid juga menjadi tempat sarana di mana anak jadi suka ke masjid begitu ya. Kemudian ruang menyusui ya, bagi ibu-ibu ketika lagi ikut pengajian, ibu-ibu anaknya nangis ingin menyusui, gimana menyusuinya susah, tapi ada ruang menyusui. Kemudian wifi ya, untuk internet. Saya di Masjid Alumni sediakan wifi gratis untuk jamaah. Karena saya ingin mereka tidak nongkrong di Starbucks, tapi nongkrongnya di masjid. Kalau perlu kopi, kita buatin. Ada kopi yang berbayar, ada kopi yang gratis. Ya, kita buat wifi, kita kopinya. Kita sediakan taman bacaannya. Di hadapan bacaan, dekat di sampingnya ada warung kopi. Ya, kita sediakan wifi. Kita ingin di situ menjadi tempat di mana remaja nongkrong. Kalau remaja nongkrong di masjid kan minimal mereka sholat ketika waktu sholat itu. Ya. Kemudian, nah ini, selanjutnya adalah kurang inovatif dalam pengembangan kegiatan taklim. Nah, masjid juga kan bukan hanya tempat ibadah, tapi juga tempat taklim. Tapi memang sekarang ini rata-rata cenderung monoton, ya, cenderung monoton metodenya. Kemudian materi taklim hanya mengenai ilmu agama. Jadi bapak-bapak dan ibu sekalian, hari ini yang berbahagia. Jadi sebenarnya untuk taklim itu jangan hanya ketika ngaji di masjid seolah-olah hanya ngaji agama. Itu memang utama, tapi bukan hanya itu. Kita juga boleh bahkan didorong, misalnya bagaimana mengembangkan ekonomi umat. Ya bicara masalah bisnis, bicara bagaimana membangun entrepreneurship. Ya, saya waktu itu di Masjid Al Muhajirin Taman Cibanggu pernah bagaimana membangun lingkungan yang indah dengan tanaman. Saya buat kursus tanaman di masjid. Ya, jadi saya undang pakarnya. Kebetulan ada seorang pakar pertanian, dosen IPB juga. Nah, kemudian saya suruh minta beliau untuk memberikan kursus memelihara tanaman. Itu tepatnya di masjid. Ya. Jadi boleh saja dari sudut materinya pun tidak selalu materi-materi agama maksudnya. Tapi itu yang utama iya. Tapi untuk menarik jamaah itu materi-materi yang lain. Materi bisnis, materi politik, materi sosial, dan sebagainya. Ya. Supaya lebih beragam dan wawasan umat menjadi lebih luas begitu ya. Saya waktu kuliah kebetulan juga dulu di kuliah saya di marbot masjid, saya di daerah Baranang Siang Ciwaluya itu ada masjid yang sekarang dekat Botani Square juga, itu saya jadi marbotnya. Jadi tiap pagi harus datang sebelum subuh karena kunci saya pegang ya. Jadi materi pengajiannya kita undang waktu itu ada direktur bank, direktur perusahaan, ya bicara masalah manajemen, masalah bisnis, bukan hanya masalah agama. Itu metodenya juga, ya, bukan hanya metode seperti biasa gitu, tapi bisa juga kan metodenya dengan cara studi banding, dengan cara di alam, tadabbur alam dan sebagainya. Jadi banyak metodenya. Kemudian juga kurang ramah bagi lansia, anak-anak dan kaum difabel tadi saya katakan tadi ya. Jadi kita harus bisa menyediakan sarana yang bisa diakses untuk lansia, jamaah lansia, anak-anak. Nah kalau anak-anak persoalan tersendiri.
banyak masjid yang kurang ramah pada anak-anak, dianggap mengganggu. Padahal tidak ada sejarahnya Rasulullah melarang anak-anak ke masjid. Bahkan Rasulullah pernah sujudnya lama karena cucunya Hasan dan Husain itu duduk di punggungnya Rasulullah. Rasulullah tidak mau mengganggu keasikan cucu-cucunya begitu ya. Sampai agak lama supaya cucunya masih agak nyaman seperti itu ya. Cuman memang harus di-manage bagaimana sampai tidak sampai pada taraf mengganggu jamaah. Tinggal dideketin. Tapi jangan sampai anak-anak trauma ke masjid. Jangan sampai anak-anak menjadi takut ke masjid karena selalu dibentak, selalu diusir, selalu caranya itu kurang ramah begitu ya untuk anak-anak. Sehingga anak-anak takut ke masjid. Namanya anak-anak pasti main-main, pasti berisik ya. Itulah anak-anak. Tapi kalau nggak sejak awal dididik untuk cinta ke masjid, bagaimana dia akan menjadi generasi masjid yang nantinya akan meneruskan kita-kita yang sudah dewasa kan, seperti itu. Namun kurang menarik minat bagi generasi milenial. Ya sekarang ini persoalan ya, Bapak-Bapak sekalian. Jadi memang kalau zaman dulu masih banyak remaja masjid, sekarang remaja masjid itu sudah mulai tergerus nih. Karena tantangannya dunia luar lebih asyik ya, lebih menarik buat mereka. Kalaupun tidak ke masjid, mereka lebih asyik dengan gadgetnya ya, dengan gadgetnya di rumah ya, di internet, atau dengan komunitasnya mereka. Atau dengan tempat-tempat yang menarik, ada kafe yang lebih instagramable, yang lebih menarik dan sebagainya. Nah, kita harus bisa membuat masjid juga menarik buat mereka, baik dari sudut tempatnya maupun kegiatannya. Ya. Maka kalau kami cenderung ya menarik apa hobinya olahraga, kita punya olahraga, ya. Tapi tetap jangan lupa ke masjid. Sukanya seni, budaya atau apa butuhnya main, ya udah kita main. Maksudnya ngajinya tidak harus di masjid, yang penting ngaji. Bisa aja sambil tadabbur alam seperti itu. Ya. Nah, persoalan lain juga jamaah masjid eksklusif. Ini tantangan terbesar juga Bapak sekalian. Ya. Jadi jangan sampai jamaah masjid terkesan hanya mau bergaul dengan sesama jamaah masjid. Hanya mengucapkan assalamualaikum dengan sesama masjid. Kalau bukan jamaah masjid tidak mengucapkan assalamualaikum. Ini hambatan dalam berdakwah. Ya. Bagaimana kita bisa merangkul tetangga kita yang belum ke masjid kalau kita sendiri berlaku eksklusif. Kita menjadi orang inklusif, terbuka. Ya, kalau perlu kita bisa mengajak ya orang-orang itu ke masjid. Caranya kita open, harus terbuka, harus inklusif, jangan sampai eksklusif. Jangan sampai ada kelas tersendiri, kelas jamaah masjid. Jangan sampai di masyarakat itu ada kelompok sendiri, kelompok jamaah masjid. Jangan. Jamaah masjid harus berbaur dengan masyarakat, harus berdakwah, harus ada di tengah masyarakat. Ya, begitu. Kemudian juga masjid ditutup di luar waktu sholat, termasuk toiletnya. Jadi ini pernah ada kejadian di masjid saya di Al-Muhajir Taman Cimanggu. Jadi waktu itu ada jamaah yang pengurus lah yang protes ke saya. Pak Iman, ini toilet kita ini ternyata sering dijadikan WC umum. Oleh siapa? Saya bilang. Ini oleh supir angkot. Kebetulan masjid kami itu dekat dengan pangkalan angkot lah begitu, angkat 12. Jadi dia mengusulkan supaya ditutup saja toiletnya, jangan sampai dijadikan karena mereka biasanya nggak sholat, hanya untuk numpang kencing, numpang BAB dan sebagainya. Awalnya disetujui, awalnya. Tapi ternyata justru ketika ditutup toiletnya, masjid jadi lebih kurang sepi dan akhirnya si supir angkot juga tidak ke masjid juga akhirnya. Akhirnya kita buka toiletnya, tapi kita ajak supir angkotnya untuk ke masjid. Kita berikan dia, misalnya ketika ada zakat, kita kasih zakat, ketika ada santunan misalnya, kita berikan. Akhirnya apa? Mereka bukan hanya ke toilet, tapi juga sekarang menjadi jamaah masjid. Jadi justru nggak apa-apa. Untuk sementara mungkin dijadikan WC umum oleh masyarakat, nggak ada masalah. Itu bagian pelayanan kita masjid kepada masyarakat. Siapa tahu dengan begitu, ketika dengar azan, dia malu, akhirnya masuk ke masjid. Jadi jangan hanya gara-gara kita tidak mau toilet kita dijadikan WC umum, sehingga toiletnya ditutup, sehingga ada orang yang mau wudhu, mau itu nggak bisa begitu ya. Demikian juga di waktu sholat begitu ya. Jadi sampai ada orang yang masbuk, misalnya ba'da zuhur ditutup, ketika ada tamu yang masuk nggak bisa karena dikunci, harus terbuka ya. Kalau bisa 24 jam kalau bisa, kalau belum bisa ya minimal waktu-waktu sholat ya, dari subuh sampai isya itu terbuka sehingga semua orang bisa mengakses masjid ya di luar waktu sholat pun. Kemudian, nah ini pengurus kurang tampil dalam mengelola perbedaan pemahaman keagamaan di kalangan jamaah. Ini terus terang aja, Bapak sekalian, pernah menjadi tragedi di beberapa masjid, ya. Masjid menjadi pusat konflik ya di masyarakat.
Bahkan di Taman Cimanggu pernah ada masjid yang disegel ya oleh polisi gara-gara konflik masalah ini. Nah, bagi yang masjid-masjid yang sifatnya homogen ya, masjid-masjid di kalangan pesantren, ya pasti tidak ada perbedaan ya. Masjid NU ya pasti pemahaman NU misalnya. Masjid di kalangan kantor Muhammadiyah pasti Muhammadiyah. Tapi kalau di kalangan perumahan kan masyarakatnya heterogen ya. Ada yang mungkin suka kunut, ada yang tidak, ada yang tarawehnya suka 23, ada yang suka 11 dan sebagainya. Nah, ini adalah fakta. Dan ini adalah sesuatu yang harus kita sikapi begitu ya. Karena ini sunatullah ya. Nggak mungkin manusia itu sama pemahamannya. Jangankan pada zaman sekarang, pada zaman sahabat pun terjadi perbedaan pendapat ini dan itu sunatullah. Jadi yang harus kita sikapi bagaimana mengelola perbedaan ini sehingga tidak menjadi konflik, bahkan menjadi rahmat, menjadi sesuatu yang yang orang kemudian nyaman. Waktu pertama kali saya diangkat jadi ketua DKM di Masjid Al-Muhajirin Taman Cimanggu, kebetulan ada salah seorang jamaah yang datang ke saya. Dia bilang, Pak Iman, bagaimana kalau kita jadikan masjid ini satu paham? Jangan beragam seperti ini. Harusnya masjid itu seragam saja, satu paham. Nah, kebetulan saya lihat memang pemahaman dia dengan saya agak berbeda dalam masalah keagamaan. Akhirnya dia bilang begini, oke, kalau gitu, bagaimana kalau pahamnya paham yang saya pahami? Dia bilang, oh nggak bisa. Ya. Kalau Bapak tidak setuju dengan pemahaman saya, maka orang lain pun belum setuju dengan pemahaman Bapak. Jadi biarkan aja masjid ini menjadi milik umat, saya bilang gitu. Bagi yang mau soli silahkan. Bagi imamnya kunut, kita ikuti kunut. Imamnya tidak kunut, ya jangan ikuti. Jangan kunut juga. Biarin aja. Jadikan rumah yang nyaman bagi semua orang jamaah kita itu. Sebab dulu di masjid saya juga ada yang nggak sholat hanya gara-gara beda pendapat. Kan saya bilang, kamu rugi. Kamu seharusnya bisa dapat 27 derajat di sini. Gara-gara hanya beda-beda pendapat dengan imam, kamu nggak sholat di sini, rugi. Saya bilang. Padahal ini bukan masalah asas. Bukan masalah prinsip, kecuali masalahnya akidah. Boleh kita harus tegas dalam prinsip. Tapi kalau masalah furu, janganlah ribut. Orang lain sudah pergi ke bulan, kita masih ribut di bumi hanya masalahnya seperti itu. Gimana kita akan maju ya? Jadi kita harus move on dari masalah ini. Seperti juga, apalagi kami waktu di Masjid Alumni, wah itu tantangannya berat. Ya, banyak kepentingan. Ada yang menjadikan Masjid Alumni seperti paham ini, atau seperti organisasi ini. Yang ini seperti itu. Wah, saya bilang ini milik alumni. Alumni itu beragam. Kita harus menjadi rumah yang nyaman. Kecuali akidahnya sesat, jelas saya nggak akan tolerir. Tapi kalau masalahnya perbedaan ini, silakan. Masjid ini harus menjadi milik umat. Ya. Harus menjadi milik jamaah. Semuanya bisa nyaman di dalamnya. Oleh karena itu pemahamannya itu harus bisa dibangun gitu ya. Jangan sampai ada jamaah yang merasa tidak sah sholatnya ketika imamnya nggak kunut. Sehingga akhirnya dia pulang ke rumah sholat lagi. Dan akhirnya dengan sholat karena merasa tidak. Nah, itu harus kita pahami seperti itu. Jamaahnya. Kemudian masjid kurang aman. Nah ini. Jangan sampai ada istilahnya tuh sandal sering hilang gitu ya. Kotak hilang. Nah, oleh karena itu tetap ya image ini harus kita hilangkan. Jadi oleh karena itu masjid memang harus ada sistem keamanan. Ya CCTV kan bisa dipasang sekarang ada CCTV. Kalau memang kita mampu membayar satpam, ya ada security-nya begitu ya. Tetap preventif, kegiatan preventif keamanan harus tetap dijaga. Ya. Jangan sampai ada kesan masjid itu tidak aman sehingga orang malas karena tidak aman sebagainya. Ya. Kemudian masjid dikelola dengan manajemen ala kadarnya. Bapak Ibu sekalian, memang masjid ini harus lillahi ta'ala. Tapi bukan berarti manajemennya hanya lillahi ta'ala. Karena kan, ini kan lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala itu maksudnya, saya kan nggak dibayar, nggak ada gajinya, ya ala kadarnya. Bukan begitu. Ya. Lillahi ta'ala itu justru harusnya lebih totalitas kita. Ya, walaupun mungkin secara curahan waktu memang tidak seperti ketika kita bekerja. Ya, karena bekerja memang ada kewajiban dari jam pagi sampai sore misalnya. Tapi bukan berarti kemudian ketika mengelola masjid pun, karena lillahi ta'ala, lillahi ta'ala pengertian tidak ada gajinya, akhirnya kita manajemennya pun manajemen ala kadarnya. Gitu loh. Sehingga ya kurang peduli lah mau maju atau tidak, yang penting masjid berjalan seperti itu. Justru ketika kita ingin mengejar pahala dari Allah, maka disitulah harusnya totalitas kita. Ini jihad kita sebagai pengurus masjid. Ini harus kita harus kita optimalkan gitu ya. Kebahagiaan kita adalah di dalam
menikmati prosesnya, apalagi kemudian ketika yang awalnya mungkin 1 saf, sekarang subuh sudah 8 saf, oh Masya Allah, kan luar biasa kebahagiaan batin kita, ya, melihat seperti itu. Nah, kemudian, masjid tidak memberikan solusi bagi masalah yang dihadapi masyarakat, termasuk masalah ekonomi. Jadi sampai masjid tidak tahu di tetangga masjid ada orang yang tidak bisa makan. Jangan sampai masjid tidak tahu tetangga kita ada orang yang tidak bisa bayar SPP sekolah. Ada yang terjerat utang sampai akhirnya dia terjerat dengan rentenir. Masya Allah. Ini tantangan kita. Masjid harus peka dengan masalah ini. Ketika sudah peka, masjid harus responsif. Bagaimana mengatasi? Ya. Kita pengurus masjid merasa berdosa kalau ada tetangga masjid sampai tidak bisa makan, sampai tidak bisa sekolah anaknya, sampai terjerat sama rentenir seperti itu. Harus merasa berdosa. Nah, oleh karena itu, maka di dalam struktur masjid, di dalam organisasi harus ada orang lembaga yang menanganinya. Apakah UPZ, ya, apakah lembaga amil zakat, atau apapun istilahnya, yang memang menangani ini. Jadi persoalan kita bukan sekedar bagaimana memamurkan masjid supaya sholatnya ramai, tapi juga bagaimana masjid menjadi solusi bagi masalah ekonomi, bagi masalah-masalah misalnya rumah tangga. Ya. Jangan sampai mereka curhat kepada teman yang tidak ngerti agama, akhirnya bukan menjadi solusi, tapi menjadi provokator, yang akhirnya masalahnya sedikit jadi gede, karena temannya jadi provokator. Akhirnya malah cerai. Kan repot. Tapi bagaimana ketika ada masalah, dia datang ke pengurus masjid, datang ke ustadz yang ada di masjid, dia nanya, sehingga diberikan solusi-solusi sesuai dengan agama, ajaran Islam. Jadi masalah rumah tangga, masalah ekonomi, masalah kebersihan. Saya alhamdulillah di sini dengan teman-teman pengurus menginisiasi adanya kelompok tani, di mana di kelompok tani itu kemudian menjadikan lingkungan itu urban farming lah, ada tanaman hias, ada taman hias seperti itu. Kemudian menginisiasi kebersihan lingkungan. Waktu itu kita adain lomba kebersihan antar RT. Nah, supaya itu kita kerjasama dengan RW, ya. Jadi, tapi masjid yang inisiator dengan bersama RW, kita lomba kebersihan RT. Hadiahnya dari masjid kita kasih hadiah. Sehingga masjid juga menjadi agen perubahan di masyarakat, di dalam masalah lingkungan. Nah, memang Bapak sekalian, kita harus seiring dengan pimpinan wilayah, ya, minimal dengan RT RW. Kalau kami, dalam struktur kami, RW itu jadikan penasehat. Kalau di Panti Manggu, kami jadikan RW itu penasehat. Sehingga tidak ada kebijakan RW yang tidak selaras dengan masjid, atau sebaliknya. Karena setiap ada kegiatan, kita melibatkan RW sebagai penasehat. Dan RT pun dijadikan stakeholder kita. Nah, itu sehingga alhamdulillah kalau di Taman Cempanggu ini, di tempat kami tidak ada, justru saling membantu, saling mendukung begitu, ya. Nah, untuk itu maka dijadikan struktur di dalam RW itu ex officio, siapapun RW-nya dia adalah menjadi penasihat masjid. Kemudian jamaah tidak merasa memiliki masjid. Nah, ini adalah persoalan akhirnya, ujung-ujungnya adalah semua persoalan itu menjadikan jamaah itu tidak merasa memiliki masjid. Akhirnya dia nggak peduli masjid mau hancur atau tidak, mau kosong atau tidak, mau rubuh atau tidak, terserah. Nah, karena tidak merasa memiliki. Nah, itu adalah beberapa identifikasi yang sempat saya tulis, ada sekitar 20 ya masjid masalah. Nah, selain tadi tantangan, ada juga problematika, juga ada beberapa hambatan nih, mindset dan mental, hambatan di dalam, terutama dalam pengurus nih, dan juga jamaah. Di masjid, nah, biasanya rata-rata masjid itu akan lebih ramai kalau warganya sudah banyak pensiun. Itu indikasinya. Seperti di tempat saya, dulu banyak orang yang belum ke masjid karena misalnya pulangnya malam, ya. Pulangnya malam sehingga dia nggak sempat sholat maghrib dan isya. Nah, sekarang setelah pensiun, karena ada di rumah, dia sempat maghrib dan isya, bahkan zuhur dan asar. Jadi lebih ramai. Tetapi ada sebuah hambatan psikologis biasanya dan mindset, akhirnya mereka merasa sudah pensiun. Jadi ketika diajak beraktivitas di masjid itu merasa tidak kuat lagi beraktivitas karena sudah pensiun. Saya bilang sama mereka, pensiun itu usia administratif, masalah administratif pensiun. Secara aktivitas, secara fisik, Bapak masih kuat. Saya bilang, umur 58 pensiun, itu masih oke. Rasulullah itu 60 tahun masih berperang, saya bilang itu. Para sahabat, ada yang umur 70 tahun masih berperang. Berperang itu naik kuda, pakai baju besi, dan bawa pedang dan sebagainya. Itu umur 70 tahun.
Di dalam Islam nggak ada istilah pensiun. Itu usia pensiun itu administratif. Kita tetap berkarya, berbuat, beribadah sampai akhir hayat. Nah, jadi mental block ya, mental block juga mindset yang merasa saya kan sudah tua, sudah pensiun, tidak beraktivitas. Bukan. Bahwa beribadah iya, tapi juga bagaimana kita mengajak yang pensiun ini tidak hanya sekedar beribadah, tapi juga menghitungkan kekuatannya, fisiknya. Bahkan saya bilang, kalau sudah pensiun tidak banyak aktivitas, justru banyak penyakit yang datang. Tapi ketika banyak aktivitas, ya tentu terukur ya, aktivitas fisiknya, tetap memperhatikan juga kondisi badan, justru itu lebih kuat secara psikologisnya. Kemudian cukup puas dengan melaksanakan ibadah mahdoh. Udah ada yang penting sholatnya benar, baik, nggak peduli sama urusan lain. Ya. Kurang percaya dengan anak muda. Nah, banyak pengurus masjid yang kebanyakan diisi oleh tua-tua. Yang mudanya nggak didapat jadi pengurus. Kalau saya alhamdulillah, saya ajak itu. Bahkan kemarin, waktu Ramadan kemarin, biasanya yang jadi ketua panitia Ramadan itu bapak-bapak. Kemarin, saya berikan kepada anak muda. Alhamdulillah, ternyata lebih berhasil. Kenapa? Karena mereka lebih punya semangat, diberi percaya tuh mereka justru timbul potensi dirinya. Saya bilang kita harus mulai percaya dengan anak muda ini. Jangan sampai jadi pengurus masjid itu seolah-olah hanya bapak-bapak yang sepuh saja gitu. Nah, kita berikan percaya pada anak muda. Pada akhirnya ketika kurang diberi kepercayaan, anak muda pun jadi kurang percaya diri. Ya, kurang percaya diri karena nggak diberi kepercayaan sama kita. Kemudian apalagi kalau masjid kita kecil, seolah-olah tidak berpengaruh bagi peradaban. Ngapain sih? Kita kan cuma lingkungan RW. Lingkungan RW juga, kalau dari RW kita lahir seorang ulama, lahir seorang pemimpin, yang akhirnya bisa membawa perubahan di negara ini kan luar biasa. Jadi jangan menganggap remeh peran kita di masjid. Ya. Siapa tahu dari jamaah kita itu lahir generasi yang bisa membawa perubahan bagi bangsa dan negara, seperti itu. Ya. Minimal di lingkungan kita, bagaimana jadikan anak kita itu tidak buang sampah sembarangan. Ya. Bagaimana orang tua itu peduli dengan pendidikan anak-anaknya. Kemudian juga mindset yang itu adalah urusan masyarakat di luar ibadah, bukan urusan masjid. Saya katakan tadi. Jadi yang sampai masjid itu hanya ngurusin ibadah. Tapi juga mengurusin, tentu juga sama dengan pimpinan wilayah, RT, RW, bagaimana ketika misalnya ada, mohon maaf, misalnya tetangga kita yang terkena COVID. Nah, bagaimana itunya? Makanannya? Kalau mereka nggak sempat untuk keluar untuk belanja karena mereka isolasi mandiri. Siapa yang menjamin makanannya misalnya sebagainya. Nah, itu harus juga merupakan bagian dari tanggung jawab kita. Nah, kemudian apa solusi dan strateginya? Nah, tadi saya sudah sampaikan begitu banyak tantangan, kemudian problematika dan juga hambatan-hambatannya. Nah, ada 2 solusi yang ini tawaran dari saya ya, dari kami lah berdasarkan pengalaman. Yang pertama adalah membangun masyarakat berbasis masjid. Yang kedua, mengelola masjid berbasis jamaah. Nah, jadi bagaimana kita bisa membangun masyarakat berbasis masjid dan mengelola masjid berbasis jamaah, itu solusinya. Nah, ada 3 strategi utama dalam membangun masyarakat berbasis masjid. Jadi supaya bisa kita membangun masjid ada 3 strategi utamanya. Ini terus terang aja tidak ada di dalam buku, tidak ada di dalam literatur. Ini menjadi berdasarkan pengalaman saya aja. Alhamdulillah di Masjid Al-Mu'min saya sudah 4 tahun, di Al-Muhajirin sudah hampir 8 tahun jadi ketua DKM. Ya. Jadi yang pertama adalah menjadikan masjid sebagai tempat penuntut ilmu. Ya. Jadi bukan hanya sebagai ini, tapi menjadi bagaimana tadi itu menjadi menuntut ilmu, menjadi tempat curhat, menjadi tempat mendapatkan solusi keilmuan. Ya. Di sini bisa dikembangkan misalnya ada majlis taklim, ya. Di situ majlis taklim di sini adalah bisa untuk bapak-bapak, bisa untuk ibu-ibu atau campuran, silakan. Kemudian menjadi pembinaan remaja. Jadi remaja juga kita bina baik keagamaannya maupun ilmu-ilmu non keagamaan. Misalnya sekarang ketika bimbel mahal misalnya, atau banyak ada masyarakat kita yang nggak sanggup bayar bimbel, ya kita adakan bimbel gratis buat remaja. Selain pengajian-pengajian. Atau dengan mendirikan TPA, tempat taman pendidikan Al-Qur'an, ya. Jadi semua baik untuk anak-anak ada TPA, untuk remajanya ada,
untuk bapak-bapaknya ada, bahkan misalnya parenting education ya, pendidikan orang tua itu harus ada di masjid. Karena kita kan sebagai orang tua nggak pernah sekolah kan, tiba-tiba mendadak jadi orang tua kan, nggak pernah sekolah bagaimana jadi orang tua. Nah di sini peran masjid bisa, terutama bagi yang baru mau menikah atau yang pengantin baru, orang tua muda, ya kita berikan misalnya parenting ya, pendidikan parenting buat mereka, supaya mereka bisa menjadi orang tua yang efektif buat anak-anaknya. Kemudian menjadikan masjid sebagai tempat ibadah yang nyaman. Nah ini tugas dari bagian peribadatan, bagian imaroh, ya, bagian takmir, bagaimana masjid sebagai tempat ibadah yang nyaman. Yang tadi itu tempatnya bagus, nyaman, ya bersih, wangi, sound systemnya bagus, imamnya suaranya enak, muadzinnya merdu, begitu ya, toiletnya bersih, airnya mengalir terus, ya pencahayaannya nyaman, tidak terlalu terang, tidak terlalu gelap, dan sebagainya. Jadi sebagai tempat ibadah yang nyaman, begitu. Nah kemudian masjid sebagai pusat pelayanan umat. Misalnya pelayanan jamaah, ada jemaah yang sakit, ya perlu ambulan, masjid bisa menyediakan. Ketika ada kematian, kita bisa mengelola, ya. Misalnya dalam membentuk rukun kematian atau bentuk tempat pelayanan kematian. Ada lembaga amil zakat atau UPZ, unit pengumpul zakat. Jadi masalah ekonomi, masalah sosial, masalah pendidikan, masalah kesehatan, itu kita bisa menjadikan masjid sebagai pusat pelayanan umat. Karena ini kita ingin memposisikan sebagian besar fungsi masjid di zaman Rasulullah yang luar biasa banyaknya. Nah jadi ada seperti di perusahaan kan ada unit-unit unit bisnis, misalnya ada bagian produksi A, produksi B, produksi C. Tapi ada yang back office-nya. Back office-nya yaitu kalau di perusahaan kan ada HRD, ada keuangan, ada general affair misalnya ya, dan sebagainya lah. Nah demikian juga di organisasi masjid ada yang namanya bidang pendukung atau back office-nya, ada kesekretariatan, bagian keuangan, bagian rumah tangga, bagian humas atau public relation seperti itu. Nah, yang bagian produksi atau servis itu yang ada di garda terdepan atau front office-nya, yang mengelola peribadatan, yang mengelola taklim, mengelola tabligh, mengelola pelayanan, itu adalah yang berada di garis terdepan, front office, berhadapan langsung dengan jamaah. Nah, yang lain yang menjadi back office ya. Back office di sini adalah pendukung. Nah, kemudian itu tadi bagaimana membangun masyarakat berbasis masjid. Nah, sekarang bagaimana membangun manajemen masjid berbasis jamaah. Nah, landasan untuk membangun masjid berbasis jamaah adalah di dalam As-Surat At-Taubah ya, ayat 18 ya. Ini ayat terkenal ya, inna'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Hanya yang memarah masjid Allah ialah orang-orang yang beriman pada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut pada siapapun selain pada Allah. Maka mereka lah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Kemudian juga hadis Nabi yang terkenal yang menjelaskan bahwa ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat dan di padang mahsyar ya. Salah satu golongan itu adalah golongan orang-orang yang mendapat perlindungan Allah adalah warajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Lelaki yang hatinya atau orang manusia yang hatinya terpaut dengan masjid. Ya, jadi salah satu golongan dari 7 golongan yang akan mendapat naungan nanti dari kiamat adalah laki-laki atau manusia, seorang orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Nah, bagaimana kita menjadikan jamaah kita, remaja kita, anak-anak kita, ibu-ibu itu hatinya terpaut dengan masjid. Ya. Nah, ini fungsi masjid zaman Rasulullah begitu banyak. Sebagai pusat pendidikan, pengajaran, pengembangan ilmu, pusat peribadatan, pusat informasi masyarakat, tempat menerima tamu negara. Jadi Rasulullah, para sahabatnya kayak Abu Bakar Siddiq dan Umar ketika menjadi Khulafair Rasyidin, Utsman dan Ali ya, itu menerima tamu di masjid. Ruang tunggu resmi tamu-tamu Rasulullah, pusat pengumpulan dan distribusi zakat, infak dan sedekah. Tempat mengatur kegiatan masyarakat Islam, pusat pertolongan umat, misalnya ketika ada pulang dari perang ya, ada yang sakit misalnya, tempat menginap para musafir karena belum ada hotel waktu itu ya. Rumah sakit di saat kritis, tempat penyelesaian sengketa, dan sebagainya. Begitu banyak fungsi masjid
di zaman Rasulullah SAW. Tentu mungkin beberapa hal tidak bisa kita lakukan, seperti tempat menginap para musafir bisa aja, tapi kalau sekarang sudah ada hotel, ada losmen dan sebagainya ya. Nah, tujuan masjid adalah pertama basisnya adalah jamaah. Di jamaah itu ada data, ada masalah jamaah, ada aspirasi jamaah. Kemudian ada fungsi yang kedua, baru kemudian kita manajemennya masjid. Di sini mulai dari perencanaan. Ya, kemudian ada kegiatannya. Dan kegiatannya utamanya daripada ibadah dan zikir, taklim dan tabligh, dan pelayanan jamaah. Ya. Kemudian ini targetnya adalah tentu masjid yang makmur. Ya, seperti itu. Nah, prinsip masjid berbasis berjamaah yang pertama adalah perencanaan masjid disusun berdasarkan data, kondisi, dan masalah aspirasi jamaah. Jadi kita harus basisnya data. Ya. Bagaimana data kondisi jamaah? Bagaimana masalah-masalah yang ada di jamaah? Kemudian aspirasi jamaah terhadap masjid apa saja? Kemudian adanya partisipasi jamaah sejak dalam perencanaan hingga pelaksanaan. Jadi ketika nyusun program pun, kita juga melibatkan mereka di dalam perencanaan. Kemudian berorientasi kepada kepentingan jamaah, yaitu menjadikan jamaah memiliki ciri-ciri baik pembangunan masjid, yang tadi dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 18. Kemudian tujuannya adalah jamaah merasa memiliki masjid. Jadi harus ada sense of belonging, ya. Jadi bagaimana supaya jamaah itu merasa memiliki masjid. Nah, indikatornya adalah ikut berpartisipasi dalam setiap aktivitas masjid. Minimal jadi peserta. Syukur-syukur jadi panitia atau jadi pengurus. Tapi ini, partisipasi ini bisa di dalam merasa memiliki. Kemudian ikut bertanggung jawab dalam perjalanan masjid. Misalnya ketika kekurangan dana, dia ikut nyumbang. Ketika butuh tenaga, dia nyumbangkan tenaga. Ikut bertanggung jawab. Ya. Itu indikator ketika merasa memiliki. Kemudian masjid tidak menjadi menara gading. Tidak menjadi eksklusif. Ya. Tidak ada jarak dengan masyarakat. Ya. Inklusif. Ya. Jadi terbuka ya, pada siapapun. Termasuk bagi yang non-muslim yang mau belajar agama, silahkan. Ya. Siapa tahu dengan begitu dia bisa menerima daya. Kemudian masjid menjadi tempat bertanya dan berkeluh kesah. Tempat curhat. Jadi ini adalah bagaimana menjadikan masjid itu merasa memiliki dan menjadi tidak mendera gading buat masyarakat. Contoh kasus di Masjid Jogokarian Yogyakarta, ini masjid yang menurut saya paling bagus dalam manajemen ya. Saya alhamdulillah sudah 2 kali datang ke sana, memang untuk belajar ya. 2 kali datang ke sana, studi banding untuk belajar bagaimana mengelola masjid. Luar biasa. Ya, saya melihat dia terbaik dalam hal kemakmurannya ya. Melakukan pendataan jamaah yang terus diupdate, jadi mereka selalu mengupdate data jamaahnya. Semua dilakukan oleh jamaah secara mandiri, ya. Kemudian terbuka dan berorientasi untuk kepentingan jamaah. Luar biasa. Ini prinsip-prinsip yang dikembangkan di Masjid Jogokarian di Jakarta. Kalau bapak-bapak yang belum pernah ke sana, saya anjurkan datang ke sana. Luar biasa, banyak pengalaman yang bisa dipetik dari Masjid Jogokarian. Nah, apa langkah-langkah menuju masjid berbasis jamaah ini? Yang pertama adalah luruskan niat untuk mencari ridha Allah, membuat pemetaan, mapping stakeholder masjid, melakukan pendataan jamaah, misal kondisi keagamaannya, kondisi sosial ekonomi, aspirasi, masalah, kemana mencari solusi masalah, merancang aktivitas berbasis data jamaah, melaksanakan kegiatan, mengajak jamaah bertanggung jawab, membuat laporan, mengevaluasi, dan merancang penyempurnaan berdasarkan hasil evaluasi. Jadi yang pertama adalah luruskan niat lillahi ta'ala. Jadi niatnya lillahi ta'ala, tapi manajemennya harus bukan manajemen lillahi ta'ala, maksudnya lillahi ta'ala, manajemen adalah manajemen yang asal-asalan, yang penting ada. Tapi harus lillahi ta'ala sebagai niatnya. Bebaskan dari kepentingan duniawi. Ya. Jangan ada sedikit pun celah atau niat dengan jadi ketua DKM, saya jadi ketua RW, atau misalnya mau jadi Pak Lurah, atau jadi pejabat, atau apapun lah ya, atau mendapatkan harta duniawi. Kerahkan potensi maksimal yang kita miliki. Jadi milih ta'ala itu adalah kita kerahkan potensi maksimal yang kita miliki. Nikmati prosesnya, syukuri hasilnya. Karena ketika kita melaksanakan pengurus masjid memang berat, ya, berat, tantangannya berat. Nikmati prosesnya. Tapi ketika hasilnya itu bukan karena kita, tapi karena izin Allah. Karena karunia Allah. Ketika ternyata masjid jadi makmur, karena karunia Allah. Allah menggerakkan mereka jadi memakmurkan masjid. Bukan karena kita. Jadi syukuri hasilnya. Nikmati prosesnya, syukuri hasilnya. Kemudian langkah kedua, mapping. Pemetaan stakeholder masjid. Di sini ada pemerintah. Jelas pemerintah itu mulai dari Pak Lurah, ya, Pak Camat, Wali Kota, sampai Presiden. Ya, semua. Kemudian masyarakat pemuslim yang ada di sekitar kita. Karena mereka juga medan dakwah. Masyarakat muslim itu, bagaimana caranya mereka nyaman dengan hadirnya masjid, tidak kontradiktif. Dan syukur-syukur kemudian dia dapat hidayah dari
keberadaan kita. Kemudian lansia dan kaum difabel. Tamu warga kita ketika dia mau ke sholat bisa, mau ke hanya itu ke toilet misalnya, silahkan. Kaum duafa, bagaimana ini kaum duafa ini saya sengaja karena mereka menjadi salah satu sasaran yang harus kita perhatikan. Tokoh masyarakat, RT, RW, tokoh agama, tokoh pengusaha dan sebagainya. Remaja dan anak. Demikian juga kaum perempuan. Nah, dengan kita mapping stakeholder seperti ini, kita juga memperhatikan kepentingan mereka. Kepentingan kaum perempuan berarti harus ada tempat khusus perempuan, tempat duduk perempuan, ada mukena yang disediakan, begitu. Ya, kalau remaja dan anak berarti ada kegiatan buat remaja dan anak, harus ada tempat buat remaja dan anak, seperti itu. Jadi pada akhirnya ketika kita mapping stakeholder ini, kita perhatian apa yang mereka butuhkan dari kita, apa yang bisa kita layani mereka, seperti itu. Baru kemudian pendataan jamaah, ya, bisa dengan wawancara, survei, bisa dengan nyebarin kuesioner atau angket, bisa kita ngajak diskusi, ya, atau juga mengadakan jamaah gathering, jadi jamaah kita undang sarapan pagi-pagi, habis jalan pagi kita ajak sarapan, kita ajak ngobrol apa yang menjadi harapan mereka, atau melalui media, SMS, email, melalui WA group, kita tampung aspirasinya. Jadi ini adalah kita bisa melakukan pendataan jamaah. Kemudian baru menyusun rencana strategis. Jadi misalnya 5 tahunan, misalnya Yayasan Al-Ilas menyusun rencana strategis 5 tahunan. Di situ buat analisis SWOT-nya, visi misi, tujuan, sasaran. Kayak perusahaan lah bikin business plan. Nah, masjid juga harus punya business plan, ya. Harus punya rencana strategik 5 tahun ke depan. Supaya program kita itu tertata, sistematik, jelas tujuannya, jelas ukurannya, seperti itu. Kemudian menyusun program kerja. Nah, program kerja yang tahunan yang kreatif, yang berbeda, yang berjangka panjang, maksudnya dalam jangka 5 tahun tetap bisa kemudian efektif dalam mencapai tujuan. Nah, ini bisa disusun dalam sebuah forum rapat kerja tahunan. Jadi dengan pengurus rapat kerja tahunan. Jadi bukan hanya program yang biasa-biasa saja, tapi yang luar biasa, yang berbeda, yang unik. Sehingga bukan hanya pengurus, jamaah pun juga bersemangat karena setiap tahun program kerjanya itu berbeda-beda, gitu ya. Menarik. Kemudian melaksanakan program kerja dengan melibatkan jamaah. Nah, program kerja dengan prinsip pelayanan prima dan melibatkan sebanyak mungkin jamaah. Bagaimana bentuk partisipasi jamaah? Bisa jadi memberikan masukan terhadap kegiatan masjid. Itu bentuk partisipasi. Infak kepada kegiatan masjid. Mensosialisasikan kegiatan masjid. Dia menyebarkan, mensosialisasikan. Ikut terlibat sebagai peserta. Ikut terlibat sebagai kepanitiaan. Nah, itu adalah bentuk keterlibatan jamaah. Sebanyak mungkin. Ya, jangan sampai orangnya lu lagi, itu lagi yang aktif. Tapi kita libatkan masyarakat dan jamaah sebagai panitia lah minimal. Kebuka di YouTube juga. Kemudian contoh cara menggait partisipasi jamaah dengan merancang bahasa dan desain komunikasi yang sesuai dengan jamaah. Kalau untuk remaja, ya susunlah desain yang menarik buat remaja. Kalau buat orang tua, susun juga. Merancang tema-tema yang sesuai dengan mampu menjawab masalah jamaah. Jadi jangan temanya tentang wudu lagi, toharo lagi itu. Tapi banyak nih masalah yang kita hadapi. Bagaimana dengan kondisi sosial sekarang ini yang harus dijawab, ya, yang harus dijawab oleh masyarakat, oleh masjid. Beliau menghadirkan narasumber yang mampu berbicara dengan bahasa yang sesuai dengan jamaah. Merancang bentuk kegiatan yang sesuai dengan minat jamaah. Untuk remaja apa kegiatannya? Untuk ibu-ibu apa kegiatan? Untuk anak-anak kegiatan seperti apa? Ya, untuk bapak-bapak kegiatannya apa? Jadi ini yang harus kita rancang, ya, sedemikian rupa sehingga kita bisa menggait partisipasi jamaah. Kemudian kita susun laporan sebagai bentuk akuntabilitas, pertanggungjawaban kepada jamaah, ya, baik laporan kegiatan maupun laporan keuangannya. Sehingga jamaah merasa memang uang jamaah itu tidak di kemana-mana, tapi betul-betul digunakan untuk kepentingan masjid. Kemudian mengevaluasi kegiatannya, ini dalam rangka menerapkan prinsip PDCA, Plan, Do, Check, Action. Jadi bukan hanya perusahaan, masjid juga harus menerapkan PDCA, Plan, Do, Check. Plan, merencanakan, melaksanakan, mengecek, evaluasi, dan action perbaikannya. Nah, kita mendapatkan feedback dari jamaah, ya. Caranya bagaimana? Bisa dengan rapat evaluasi setelah pelaksanaan kegiatan. Bisa dengan rapat bulanan maupun dengan survei kepuasan jamaah. Alhamdulillah kami di Masjid Alumni setiap tahun mengadakan survei kepuasan jamaah. Sehingga kita dapat juga feedback dari jamaah apa yang sudah baik, apa yang masih kurang, apa yang perlu diperbaiki. Dari survei itu kita dapatkan feedback yang banyak dari jamaah. Sehingga berdasarkan itu tahun depan kita menyusun program berdasarkan masukan-masukan dari jamaah. Nah, kemudian melaksanakan penyempurnaan berdasarkan hasil evaluasi. Jadi setelah kita evaluasi, kita lakukan continuous improvement, ya, never ending improvement.
Ya, kalau dalam bahasa Jepangnya manajemen kaizen. Jadi di Jepang itu ada namanya manajemen kaizen. Nah, kaizen itu adalah continuous improvement. Perbaikan yang terus-menerus. Masjid dalam mengelola masjid harus terus seperti itu. Jangan puas dengan apa yang ada sekarang. Besok harus lebih baik pada hari ini harus lebih baik daripada hari yang kemarin. Inilah beberapa pencapaian yang kita lakukan. Baik, Bapak Ibu sekalian, itulah beberapa hal yang dapat kami sampaikan berkaitan dengan bagaimana kita menjadikan jadi setelah kita mengidentifikasi apa yang menjadi tantangan, permasalahan dan hambatan, kemudian kita solusinya adalah membangun masyarakat berbasis masjid dan membangun masjid berbasis jamaah. Saya kembalikan pada Pak Warsito selaku moderator. Silakan Baik. kita diskusi saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ustadz Iman Hilman. Sangat lengkap dari A sampai Z sudah diulas. Tapi insya Allah beberapa yang mungkin ada yang ingin berdiskusi, kami persilakan Bapak dan mungkin ada Bapak Ibu yang ada di YouTube ya. Kalau ada yang bisa di chatting, kami persilakan. Silakan. Ada yang ingin bertanya? Pak Yan atau Pak Rahmat? Oke. Mungkin ini Pak Ustadz, ada beberapa masjid yang memang menjadi masjid jami ya, kelihatannya seperti itu, walaupun itu di komplek, kemudian di salah satu RW, tetapi jamaahnya itu kan dari beberapa RW, dari beberapa blok, begitulah kira-kira. Kemudian dikelola kan mestinya dikelola tadi berbasis jamaah ya. Tetapi kemudian ada juga yang kemudian merasa bahwa itu kan miliknya RW saya gitu, misalnya nih ya. Ada yang kemudian ngerasa bahwa nggak boleh pengurusnya itu dari RW yang lain, padahal masjid ini adalah masjid jamaah, bukan masjidnya RW, bukan masjidnya perorangan atau apa ya yayasan gitu kan, bukan, tetapi adalah masjid. Nah, gimana solusinya ya Pak Ustadz kalau kondisinya seperti itu? Baik. Pertama bisa jadi dilihat dari sejarahnya ya. Sejarahnya masjid itu dibangun oleh siapa? Karena itu bisa jadi itu yang melatar belakangi sikap dari sebagian warga RW itu. Misal begini, dulu masjid ini memang dibangun hanya oleh RW-RW ini saja, gitu kan? Sehingga dia merasa memiliki saham terbesar di dalam membangun masjid. Atau bisa juga RW itu hanya lokasi saja. Masjid itu hanya kebetulan lokasinya di RW itu karena lahannya ada di situ. Tapi yang bangun adalah beberapa RW. Nah, sehingga RW sana karena hanya ketepatan masjid tidak bisa mengklaim kan gitu sebagai pemilik. Ala kulli hal, apapun itu, baik itu dibangun oleh RW-nya sendiri maupun oleh partisipasi dari beberapa RW, hakikatnya masjid itu sebenarnya tidak boleh dimiliki, bukan tidak boleh ya. Ya tidak ada sejarahnya dimiliki lah. Walaupun itu masjid keluarga, ketika sudah ada di masjid, hakikatnya adalah itu milik Allah. Rumah Allah yang harus terbuka. Memang kalau memang misalnya begini, contoh, bisa jadi di dalam aturannya, aturan organisasinya misalnya, karena masjid ini ada di RW 1 misalnya, maka pengurusnya hanya boleh RW 1. Buat saya nggak ada masalah ketika pengurus seperti itu. Yang penting adalah orientasi pelayanannya itu berbasis kepentingan jamaah, bukan kepentingan pengurus, itu maksud saya. Jadi bisa jadi pengurusnya hanya dari RW sana, ya silakan. Tapi ketika RW yang lain sebagai jamaah diakomodir kepentingannya, didengar aspirasinya, bahkan kemudian di-deliver kegiatannya untuk mengakomodir itu, no problem. Akhirnya mereka juga kan merasa memiliki. Karena kepemilikan masjid itu tidak harus jadi pengurus kan. Dengan jadi jamaah, dengan jadi peserta, dengan jadi panitia misalnya itu sudah menjadi keterlibatan. Jika memang aturannya seperti itu. Tapi saya lebih cenderung menjadikan masjid ketika masjid jami ya masjid yang terbuka ya, tidak dibatasi oleh RT RW. Bahkan sebenarnya karena masjid milik Allah, hakikatnya ya orang dari manapun itu punya hak untuk terhadap masjid seperti itu. Bahwa yang ngebangunnya misalnya warga RW sana iya. Tapi ketika sudah bangun kan kita itu sebenarnya wakaf kita kepada Allah masjid itu. Ya, bahkan tanah pun kalau bisa tanah wakaf, bangunnya menjadi wakaf. Kalau wakaf itu jadi milik umat sebenarnya. Ketika sudah jadi wakaf, milik itu menjadi umat. Bahwa ada pengelolanya itu menjadi ya pengelola, bukan pemilik kan begitu.
Sehingga memang itu yang harus disampaikan. Buat saya ada ketika memang aturannya masih seperti itu, misalnya karena sejarahnya dibangun oleh warga di sana, tidak jadi masalah selama kegiatannya, pelayanannya itu terbuka untuk seluruh jamaah. Ya, saya kira seperti itu. Terima kasih Pak Ustadz. Baik, Bapak sekalian yang ada di room ini, kami persilakan kalau ada pertanyaan. Pak Ian. Baik Pak Warcito. Silakan. Saya sedikit saja nih Pak Warcito. Ya Kang Iman ya, alhamdulillah ya Kang Iman bisa memberikan pencerahan nih pada kita di Ciumas Permai ini. Semoga sehat keluarga ya Kang Iman. Amin. Ya, sangat menarik ya. Artinya semua yang tadi Kang Iman sampaikan, mulai dari pengalaman sejak kecil ya, bahkan sampai sekarang mengurus masjid ya, memang luar biasa. Dan apa yang sudah diterapkan di alumni itu sudah dinikmati banyak orang ya, itu sangat luar biasa. Sampai siapapun pengen makan sholat zuhur ya, di sholat zuhur makan di sana bisa gitu ya. Ini satu hal yang memang dicita-citakan oleh banyak masjid sebetulnya. Artinya hal ini bukannya sesuatu yang tidak menjadi pemikiran ya bagi masjid-masjid, sebagian besar masjid, apalagi di komplek begitu. Namun memang begini Kang Iman, kita maaf, ini udah Yonefri ya? Ya Allah. Betul. Ya, tapi tadi wajahnya kurang jelas, sekarang jelas. Oh, ini udah Yonefri. Oke. Baik. Iya. Jadi satu hal yang sangat yang sudah dilakukan di alumni itu. Namun biasanya nih kalau di komplek-komplek banyak sekali yang mengidamkan seperti di alumni itu. Artinya masjidnya bersih, masjidnya terbuka, masjidnya welcome dengan semua orang, masjidnya punya pelayanan yang baik, kemudian para pengurusnya ramah begitu ya. Itu menjadi cita-cita sebagian besar masjid saya kira ya. Nah, namun kendala kita biasanya saya membandingkan langsung dengan masjid alumni aja nih. Kalau di masjid alumni itu memang akan cenderung agak lebih mudah menyatukan suara. Kenapa? Karena pengurusnya itu bisa dianggap memang punya kebijakan yang independen begitu. Berbeda dengan di komplek Kang Iman. Kalau di komplek kita kan memang datang dari berbagai latar belakang. Namanya komplek itu kan sebetulnya sebuah tempat yang memang mencirikan Indonesia. Kita datang dari berbagai daerah, tidak ada sebetulnya di situ yang menjadi yang independen, tidak ada begitu. Namun bagaimanapun ternyata setelah kita lihat umumnya masjid di komplek itu memang tetap ada ciri khas di mana masjid itu berada. Contoh saja misalkan di komplek Ciper. Komplek Ciper ini beradanya sangat dekat dengan wilayah setempat tentunya ya, lingkungannya. Nah, sehingga pola manajemen pengelolaan masjid, kemudian aktivitas yang dilakukan termasuk pola-pola ibadah itu cenderung dikaitkan dengan lingkungan itu. Artinya, seperti ini sudah sejak zaman dulu begini di lingkungan ini, maka agak ada kendala ketika kita ingin melakukan yang sifatnya lebih universal gitu ya, seperti yang maksudnya tujuannya sebetulnya supaya layanan baik. Supaya misalkan imamnya suaranya bagus, hafalannya banyak, benar itu memang luar biasa ya, akan menarik sekali. Namun ada satu semacam sedikit kendala lah mungkin ya di pengurus-pengurus yang lama, cenderung memang mengikuti pola yang ada di lingkungan itu gitu. Ya mungkin Kang Iman bisa barangkali punya pengalaman yang sama juga. Beberapa masjid. Saya punya tips barangkali. Terima kasih. Ya, makasih udah Yonefri ya. Salam untuk Mbak itu ya. Ya, ikut mendengar barusan nih. Ikut mendengar dari tadi nih. Salam dari istri saya. Nguping. Saya juga ya, karena saya juga jadi pengurus masjid di perumahan udah ya, di Masjid Al-Muhajir Taman Cimanggu itu juga sama, masjid perumahan menghadapi kendala-kendala yang sama. Bahkan waktu saya melakukan perubahan, saya itu pernah didemo di masjid saya itu, sama sebagian jamaah, disuruh mundur. Saya disuruh mundur karena saya melakukan perubahan, yang menurut mereka ini berbeda dengan yang kebiasaan mereka. Kan memang masyarakat itu selalu begitu.
Seperti juga dengan dulu, maaf, ketika kafir Quraisy ketika datang dakwah Rasulullah, itu kan selalu mengatakan bapak ibu kami, bapak ibu leluhur kami mengatakan itu, betul nggak? Banyak sekali ayat dalam Al-Quran mereka menolak dakwah Rasulullah karena mereka merasa apa yang mereka lakukan itu juga dilakukan oleh ibu bapak mereka, leluhur mereka, seperti itu. Dalam skala kecil itu terjadi dalam masyarakat kita. Biasa juga begini kok, dulu juga begini kok, nggak ada masalah. Padahal tantangan kita ke depan jauh lebih berkembang, ya, hambatan kita, tantangan kita jauh berkembang. Kalau kita melakukan cara-cara yang sama, ya nggak akan ada perubahan. Jadi waktu itu saya jadi ketua DKM, umur masih muda, masih 30 tahunan. Sehingga masih dianggap, lu belum tahu apa-apa gitu kan. Nah, berhadapan dengan orang tua. Orang tua. Jadi ketika saya melakukan gebrakan sebagai ketua DKM waktu itu baru terpilih, ya, itu saya di demo, Pak, di sidang. Di demo, di sidang sama jamaah, disuruh tutup mundur. Saya bilang, saya akan mundur. Saya bilang, saya dipilih oleh musyawarah jamaah. Kalaupun saya mundur, saya akan mundur pada sidang musyawarah jamaah luar biasa. Akhirnya diundanglah tokoh-tokoh warga, kemudian saya jelaskan maksud kebijakan saya, kenapa begitu. Alhamdulillah didukung, dan tidak jadi mundur. Bahkan yang mundur mereka yang akhirnya menolak itu. Nah, ketika orang-orang menolak itu mundur, langsung saya lakukan banyak perbaikan, perubahan. Nah, ada di situ saya dapat dukungan yang kuat dari jamaah. Jadi memang harus berani untuk mengambil sikap. Tapi memang kalau bisa cara-caranya cara-cara yang tetap bil hikmah, ya. Jangan kayak saya dulu, saya memang agak frontal sehingga sampai di demo. Tapi mungkin dengan cara-cara yang agak baik lah begitu, ya. Nah, jadi mungkin memang berproses. Saya akhirnya kemudian saya berubah cara yang kedua, bukan dengan saya merubah, Pak, ya, tapi rubah pemahamannya. Caranya apa? Saya undang pembicara-pembicara yang bisa menyampaikan pesan kita, gitu loh. Jadi kalau kita yang bicara kan, lu siapa? Cuma ketua DKM. Apalagi waktu itu saya masih dibilang muda dibandingkan dengan bapak-bapak yang sudah senior gitu kan. Nah, kalau saya ngomong, ya kurang dengar, maka saya titipkan pesan-pesan ini pada narasumber, pada guru-guru pengajian saya undang. Titipkan, Pak, saya ingin mengubah masyarakat seperti ini. Saya ingin masyarakat, waktu itu masyarakat saya juga inginnya sih jumud, ya, maksudnya apa? Nggak ada perubahan lah, udahlah, kebegini aja, seperti dulu gitu kan, nggak ada perubahan. Nah, kemudian saya hadirkanlah tokoh-tokoh, para guru pengajian yang membuka wawasan itu. Alhamdulillah, itu kemudian terjadi perubahan secara bertahap, ya, perubahan-perubahan. Yang dulunya masjid itu eksklusif, hanya dikuasai satu golongan. Saya ingin masjid itu terbuka, semua paham, selama paham itu benar, masih ahli sunnah wal jamaah gitu, bukan syiah dan bukan yang lain, silahkan bilang gitu. Ahlaknya terbuka. Nah, itu saya undang pembicara-pembicara yang bisa mencerahkan begitu, yang bisa kemudian mengubah. Itu salah satunya. Termasuk imam. Nah, akhirnya beritahu tuh oleh pembicara itu, imam yang baik adalah yang seperti ini, yang seperti ini, seperti itu. Nah, ketika ngomong begitu, saya langsung, kalau begitu bagaimana kalau kita pilih imam yang memang bagus gitu kan? Kalau kita memang tidak bisa menggaji, dari jamaah kita mana yang paling bagus bacaannya, paling banyak hafalannya. Kemudian akhirnya saya sebagai ketua DKM membuat SK. Yang jadi imam itu ada urutannya. Jadi imam pertama siapa? Ketika imam pertama ini nggak datang, penggantinya imam yang kedua. Kalau imam yang kedua nggak ada, imam yang ketiga. Sampai 5 imam. Jadi kalau imam 5 nggak ada, baru silakan jamaah pilih sendiri. Jadi saya membuat klasifikasi imam. Imam yang bagus sebenarnya kalau imam rawatib, kayak di masjid alumni. Itu memang imam yang kita gaji. Sehingga imam itu memang wajib hadir dan ada 2 orang. Dia minimal 1 pengganti, 1 sebagai cadangannya. Tapi ketika kita tidak bisa, saya membuat, kalau kami di pengurus DKM Al-Muhajirin membuat klasifikasi imam. Jadi ada imam utama, jadi kalau beliau yang ada, beliaulah. Kalaupun beliau sakit, beliau yang menunjuk siapa gitu. Kemudian ada imam yang kedua. Kalau yang kedua, tentu berdasarkan itu tadi, kriteria adalah yang hafalannya banyak, yang bacaannya bagus, dan suaranya enak. Kemudian yang ketiga, 4, terus begitu. Jadi dulu awal-awalnya, kalau imam nggak ada, itu suka dorong-dorongan. Kamu aja deh. Kan nggak lucu ya. Sering jamaah itu saling dorong kan. Bapak anda aja nih. Bapak ini aja. Itu sering saya lihat juga di masjid saling dorong-mendorong. Nah, supaya tidak terjadi itu, udah jamaah sekarang sudah tahu urutannya. Kalau si A, si B. Kalau si B nggak ada, berarti si C nggak. Jadi nggak ada yang dorong-mendorong lagi. Nggak ada yang saling, dan tidak ada yang
Nah, jadi memang itu DKM membuat keputusan bahwa urutan imam seperti ini. Nah, tapi setelah memang jamaah diberi pengertian lah, pemahaman imam yang baik itu seperti apa, bukan keseniorannya, bukan karena ketokohannya begitu ya. Kalau tokoh tapi kemudian suaranya atau bacaannya nggak bagus juga kan nggak sempurna sholat berjamaahnya kan begitu ya. Baik, ya terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz. Ada yang bertanya Pak Widodo Santoso dari YouTube ini, ya. Bagaimana mengatasi tantangan supaya yang ikut berpartisipasi dalam pelayanan di masjid bukan kamu lagi, sehingga pengurus yang ada tidak menjadi patah semangat. Ya. Mungkin tipsnya kali Pak Ustadz. Ya, baik, betul. Nah, jadi tipsnya yang pertama adalah kita harus welcome kepada jamaah. Welcome kepada jamaah. Jadi jamaah itu jangan dicuekin. Jamaah itu ditegur, disapa, diwongke ya kalau bahasa Jawa. Dihargai lah gitu. Ya, ketika dia merasa dihargai sebagai jamaah, dia merasa sudah at home tuh, di rumahnya seperti di rumahnya. Kemudian yang kedua, kita langsung ajak aja. Kalau pengurus kan ada batasan ya, karena ada di dalam struktur organisasi, tentu ada efektivitas juga kan banyak. Tapi kalau kepanitiaan itu kan boleh siapa saja. Jadi ketika ada jamaah yang tidak terakomodir atau tidak masuk di pengurus, saya ajak mereka untuk jadi panitia. Saya ke panitia. Jadi diberi kepercayaan. Saya bilang Bapak kan ahli dibilang ini nih. Bagaimana kalau Bapak jadi panitia? Kalaupun ketika jangan jadi ketua dulu deh, boleh. Minimal jadi bidang apa. Jadi ketika dia tidak mau jadi ketua panitianya, nggak apa-apa, jangan dipaksa. Bapak dia jadi apa? Biar saya jadi seksi ini aja deh. Oh silakan. Nah, jadi cara menggalangnya adalah kalau saya melalui kepanitiaan. Jadi jangan sampai pengurus yang membuat program, pengurus yang melaksanakan. Kalau kami itu pengurus seperti komisaris. Jadi yang buat kebijakan, yang melaksanakan seluruhnya disebarkan panitia. Nah, panitianya kadang-kadang ketuanya saya dari pengurus ketuanya, tapi sekretaris, bendahara, seksi itu dari jamaah. Itulah pelibatan yang awal. Nanti kalau sudah jadi panitia, ketika kita butuh dia jadi pengurus, itu lebih mudah lagi. Karena dia sudah merasa ada teman, sudah merasa jadi teman, jadi seperti di rumah sendiri, jadi di lingkungan sendiri, seperti itu. Jadi memang rekrutmen yang pertama adalah bagaimana mereka merasa at home, merasa di rumahnya sendiri, di masjidnya sendiri. Jangan merasa asing. Caranya ditegur, disapa, Bapak dari mana, rumahnya di mana, pekerjaan di mana, gitu loh. Kadang-kadang kan kita nggak kenal kan sama jamaah. Kita harus tahu rumahnya di mana, kerjanya apa, dan sebagainya. Jadi diajak dulu, dijadikan teman oleh pengurus. Jadi jangan ada jarak ya dengan jamaah. Yang kedua, libatkan kepanitiaan. Panitia sebanyak mungkin nggak apa-apa deh. Dan kalau bisa ketuanya aja dari pengurus. IO-nya panitia dari jamaah. Jadi pengurus hanya komisaris pengambil kebijakan. Programnya A, B, C, D. Pelaksana panitia dari jamaah. Nah, alhamdulillah itulah rekrutmen melalui jalur kepanitiaan. Dan nanti dari situ kita tahu calon-calon pengurus. Ketika kerjanya bagus, bagusnya di sini nih. Nah, kita ketika ada pergantian pengurus, kita ajak dia jadi pengurus. Karena kita sudah bisa menilai kualitasnya, kinerjanya, dan sebagainya. Seperti itu, Pak. Cara kalau saya di masjid di perumahan, di Taman Cimanggu, dengan cara itu tadi. Menjadikan dia jamaah yang merasa dihargai di rumah. Ya. Dan kemudian juga bagaimana supaya jadi panitia. Oh ini. Ini pertanyaan ketiga, Pak Ustadz, tentang bacaan imam. Biasanya ada yang mengambil potongan surat begitu ya. Iya. Sedangkan jamaah kadang-kadang kan tidak semuanya hafal dengan itu gitu. Iya. Nah, menurut Pak Ustadz baiknya gimana untuk hal tersebut? Ya. Ketika kan memang tidak ada ketentuan ya. Yang jelas ketentuan yang ada hanya imam itu tidak boleh mempersulit jamaah. Dulu Mu'adz bin Jabal pernah ditegur sama Rasulullah karena jamaahnya. Jadi ketika Mu'adz bin Jabal diutus berdakwah ke sebuah masyarakat, sebuah wilayah, kemudian beliau jadi imam, bacanya panjang. Kemudian jamaahnya itu protes sama Rasulullah. Karena kok sholatnya panjang begini. Akhirnya ditegur sama Rasulullah, kamu ikuti dulu, apalagi ini yang baru masuk Islam gitu kan.
baca aja bacaan-bacaan yang pendek. Jadi hanya itu saja panduan dari agama kita tentang bacaan. Jadi tidak ada panduan misalnya harus juz 30 atau juz 29 atau apapun. Apalagi kalau imamnya bacaannya, hafalannya banyak. Dia akan cenderung dijadikan salah satu murojaahnya melalui sholat itu kan kadang-kadang begitu. Jadi tidak ada ketentuan. Cuman memang begini. Sebaiknya akan lebih bagus memang ketika bacaannya itu yang sudah banyak dipahami dan juga dihafal oleh jamaahnya. Pertama, jamaah bisa menghayati. Yang kedua, ketika imam lupa, jamaah bisa mengoreksi gitu kan. Tapi itu tidak menjadi ketentuan yang wajib. Justru yang kita dorong adalah jamaahnya harus banyak hafalannya juga. Dan imam itu jangan memaksakan. Kadang banyak imam masa ketika dia lupa, dia memaksakan terus. Sudah, dia dari 10 ayat yang hafal, ternyata cuma 3 ayat. Jangan mengganggu konsentrasi jamaah. Kalau tidak hafal, langsung aja takbir, ruku, begitu. Sebab kalau dia paksakan, itu jamaah menjadi terganggu sebenarnya konsentrasinya. Ya. Jadi ketika misalnya imam tidak hafal nih, tidak ada jamaah yang bisa mengoreksi karena nggak ada jamaah yang hafal. Jangan dipaksakan, imam itu harusnya. Langsung aja ruku, walaupun baru 3 ayat. Kan nggak ada masalah. Ya, walaupun 3 ayat langsung ruku. Jadi jangan dipaksakan, diam, atau mengulang lagi, lupa lagi, mengulang lagi, lupa lagi. Malah jadi mengganggu konsentrasi. Nah, jadi secara umum memang lebih bijak. Pertama, bacaannya tidak panjang-panjang, supaya juga jamaah itu tidak terganggu khususnya, apalagi yang guru-guru, yang sudah sepuh, yang sudah tua, begitu ya. Yang pendek, dia panjang. Kemudian juga memang lebih bagus kalau bacaan yang sudah biasa dibaca, dihafalkan. Tapi kan kalau jamaahnya tidak berkembang juga nanti imamnya itu lagi bacaannya. Jadi nggak apa-apa ayat-ayat bagus. Apalagi misalnya ketika dia dalam rangka Maulid Nabi, dia mungkin baca tentang ayat-ayat berkaitan dengan sejarah Rasulullah. Ketika Isra Mi'raj mungkin dia baca itu. Ada juga kan ketika imam itu membacanya by tema, ya. Atau juga karena sambil murojaah gitu kan, sehingga itu. Jadi yang ditantang sekarang adalah bukan imamnya nih yang harus mengikuti, jamaahnya harus banyak hafalannya. Supaya dia bisa mengoreksi bacaan imam, begitu ya. Begitu Pak. Makasih. Baik Pak Ustadz, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang alhamdulillah di YouTube ada sekitar 10 orangan. Terus kita berjalan ya Bapak Ibu, ini waktunya 10 menit lagi. Ya. Mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan 1 orang lagi, Bapak-bapak yang ada di sini. Silakan Pak Ilham. Dibuka dulu Pak suaranya Pak. Ilham. Ini tentang yang kita sampingnya. Masih mute deh. Ya. Mute ya. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak Iman Hilman atas ilmunya yang telah kami terima dan baik. Di sini sangat bersyukur kami bisa mendapat ilham lah istilahnya dari Pak Ilman. Yang perlu saya tanyakan ini bagaimana langkah konkret dalam suatu masjid, dalam suatu perumahan. Saya tidak sebut masjid A, masjid B, umum ya. Ini umumnya semua ada DKM, semua ada ini. Bagaimana langkah konkret awal, step by step, plus PIC-nya untuk memulai apa seperti yang Pak Iman lakukan gitu. Itu saja yang saya pertanyakan, karena kalau kita dalam tahap wacana gitu, tapi kita perlu action plan walaupun kecil sehingga terjadi perubahan atau ada agent perubahan yang nanti yang mana akan secara global gitu. Karena saya lihat ini masjid itu sudah bagus, Indonesia besar. Saya anggap ini kiper ini Indonesia kecil gitu ya. Di mana banyak orang-orang ahli agama pintar-pintar, tapi secara sistem baik secara kehidupan sehari-hari ekonomi itu masih terpecah. Dan satu, kita masih mengandalkan yang lain. Kenapa tidak yang sistemnya ini kita perbaiki dari masjid gitu Pak, dalam pemilihan manajemennya, pemimpinnya gitu. Misalnya dalam hal ini kan misalnya kita dari lingkungan RT gitu.
Nah, kita pilih yang RT ini yang bakal matching ke masjid itu. Nah, langkah awalnya itu seperti apa Pak untuk DKM nih? Ini kan semua banyak DKM nih Pak, action plan-nya gitu Pak. Ya. Kalau bercanda saya pusing juga gitu kan, terlalu banyak. Iya, orang-orang pintar gitu. Tapi bagus saya lihat ini. Alhamdulillah, terima kasih pengurus yayasan dan Pak Iman dan seluruh semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya tadi sudah saya sampaikan ada PDC, ada plan, do, check, action, ada juga fungsi-fungsi manajemen, ada 4, yaitu planning, organizing, executing, controlling. Jadi yang pertama mulai dari planning. Nah, karena planningnya basisnya jamaah, maka yang perlu dilakukan adalah kita harus mendata jamaah dan menjaring aspirasi. Jadi bisa melalui itu tadi. Kalau saya pernah mengedarkan kuesioner, apa harapan dia terhadap masjid? Apa yang diharapkan dari masjid? Ingin masjid itu seperti apa, begitu kan? Kemudian kita ajarkan, kemudian hasil dari itu kita musyawarahkan di dalam, kalau di kami di Masjid Al-Muhajirin itu ada namanya musyawarah jamaah. Jadi kita undang perwakilan RT-RT, jadi bukan hanya pengurus, tapi perwakilan RT-RT kita undang perwakilan. Dari situ selain memilih pengurus, kita juga sampaikan, ini loh ada aspirasi jamaah, bagaimana kita nyusun program. Jadi ketika nyusun program, basisnya adalah apa yang menjadi kebutuhan jamaah, needs and wants-nya. Jadi kayak kita jual produk, itu akan laku kalau kita sesuai dengan matching dengan need and wants-nya konsumen. Nah, mesin ini akan laku kalau sesuai dengan need and wants. Tetapi tentu bukan berarti kita mengikuti selera pasar. Kalau pasarnya jelek kan, masa kita ikuti kan? Kita tetap harus punya visi. Kontrol, harus punya visi juga. Masjid itu mau dibangun seperti apa, tapi basisnya adalah needs and want-nya dari jamaah. Nah, kita susunlah kemudian dalam program. Programnya itu harus program yang mencerahkan, harus program yang berjangka panjang, dan harus program yang bisa mengadakan perubahan. Nah, kalau kami itu perubahannya memang melalui ilmu, melalui taklim. Jadi saya kembangkan tuh aja masih bapak-bapak, khusus bapak-bapak kita kembangkan. Untuk ibu-ibu ada masjid ibu-ibu, untuk remaja ada pengajian remaja, untuk anak-anak ada TPA. Nah, itulah basis, karena biasanya sikap, attitude, perilaku, itu didasari oleh pemahaman, didasari oleh ilmu, oleh wawasan. Ketika wawasannya sempit, ilmunya terbatas, ya perilakunya jadi begitu, merasa benar sendiri, tidak terbuka gitu. Nah, oleh karena itu, saya juga mengundang pembicara dari berbagai unsur, Pak. Jadi tidak hanya dari satu paham, tidak satu paham tertentu, enggak. Kita buka dari kita undang narasumber dari berbagai wawasan lah, dari berbagai arah. Sehingga jamaah itu punya wawasan yang lebih luas. Ternyata Islam itu luas, bukan hanya seperti yang mereka pahami. Kemudian tantangan kita juga banyak, bukan hanya tantangan yang ada di depan mata kita yang ada di masjid. Ya, seperti itu. Jadi, basic mulai dari perubahan itu adalah itu tadi. Mulai dari, kalau kami dari taklim. Jadi bagaimana taklim itu menjadi agent perubahan. Karena basicnya di ilmunya itu. Dulu di tempat saya itu jadi masalah kunut, usoli. Alhamdulillah sekarang nggak ada masalah lagi. Karena kita basis pemahamannya. Ini semuanya ada dalilnya. Tidak boleh kita menyalahkan. Selama Ahlussunnah wal Jamaah, oke, gitu kan. Jadi itu. Kemudian di dalam itu di dalam perencanaannya, planningnya. Saya buat renstra Pak 5 tahunan. Di situ ada analisis SWOT, di situ ada visi. Visinya apa? Nanti mungkin kalau perlu bisa saya share ke Pak Warsito. Kalau di Masjid Al kita sudah punya ada visi, misi, kemudian ada tujuan, ada sasaran, ada target. Nah, itu akan dengan visi itu kita menjadi pedoman dalam program tahunannya supaya ada sistematika dan terarah. Jadi kita isi program itu tidak asal-asalan. Kita berdasarkan visi 5 tahunan itu, berdasarkan program renstra 5 tahunan. Jadi kami mengadakan program itu ada rapat tahunan, rapat bulanan, Pak. Rapat tahunan itu adalah menyusun program kerja tahunan. Jadi selama setahun berdasarkan kita evaluasi pekerjaan tahun yang lalu, kemudian kita susun program kerja setelah mendatang. Nah, bulanan itu evaluasinya. Selama bulan itu kita evaluasi bulan ini apa kegiatannya, keuangan dan sebagainya. Kemudian mencatat bulan depan seperti apa begitu. Nah, kita kemudian di dalam pelaksanaannya kita libatkan jamaah itu tadi, pintu masuknya melalui panitia. Jadi pengurus hanya menjadi komisaris, hanya pengambil kebijakan. IO-nya, event organizer-nya atau pelaksananya adalah jamaah yang kita bentuk melalui panitia-panitia. Jadi ketika Ramadan, panitianya si A, si B, si C.
Untuk misalnya Idul Kurban siapa panitianya, tabligh akbar siapa panitianya, gitu. Ibu-ibu bahkan kita libatkan lebih banyak. Alhamdulillah, jadi ibu-ibu akan lebih banyak meramaikan. Remaja kita kasih kepercayaan. Jadi bagaimana melibatkan sebanyak mungkin stakeholder itu di dalam kepanitiaan. Nah kemudian supaya tidak ada bentrok dengan pimpinan wilayah, saya dudukkan Pak RW dan Pak RT sebagai penasehat di dalam organisasi. Jadi kita hargai lah, kita dengarkan juga suara mereka, sehingga kebijakan-kebijakan yang kita lakukan itu seiring. Dan kemudian bahkan kita ikut, Pak, saya bilang masjid itu bukannya urusan masjid loh. Saya bilang bagaimana Pak kalau kita bangun wilayah yang bersih, rapi, indah? Oh, dia setuju, oke, kita bangun. Kemudian Pak, bagaimana kalau kita melayani kalau ada kematian? Kalau masjid aja repot, dengan RW kerjasama. Jadi pada akhirnya kita selalu melibatkan stakeholder di dalam kegiatan begitu. Nah kemudian evaluasinya itu kemudian ketika pemilihan pengurus kita tetap melakukan evaluasi, ada laporan, dan kalau kami di Masjid ini melakukan survei kepuasan jamaah setiap tahun. Jadi kita mendapatkan feedback. Kuesionernya sederhana saja, kita sebarkan Pak kepada jamaah apa yang kurang dari pelayanan kita, apa yang sudah bagus, apa harapan mereka, saran mereka. Dan dari situ kemudian kita dapat masukan. Oh ternyata WC-nya ini kurang bagus, kita perbaiki. Oh ternyata masih ada kurang sarana yang mereka diharapkan. Jadi kita bangun sarana itu sesuai dengan kepentingan jamaah. Jangan sampai kita bangun sesuatu yang tidak diperlukan. Nah bagus juga kalau kemudian antar DKM yang ada di Ciper ini atau di kelurahan yang ada di Ciomas ini juga bisa kerjasama. Salah satu itunya bisa melalui DMI sebenarnya, Dewan Masjid Indonesia. Kalau belum terbentuk, boleh bentuk sendiri Pak. Nanti kita laporkan misalnya ke Dewan Masjid di mana di kelurahan atau kemudian di kecamatan sampai itu boleh. Ya, supaya ada kerjasama dan kolaborasi. Kebetulan saya pernah jadi ketua DMI di kelurahan. Jadi kita satukan masjid-masjid itu dalam sebuah wadah sehingga bisa saling komunikasi antar ketua DKM dan sebagainya. Jadi itu Pak secara umum. Jadi kita fungsi manajemen laksanakan planning, organizing, executing, and controlling atau PDCA. Plan, rencanakan, laksanakan, check, action. Kemudian check, evaluasi, action, perbaikannya terus. Sehingga continuous improvement, perbaikan terus menerus. Jadi kita maknai masjid ini sebagai organisasi di mana disitulah kita berjihad, di situ kita bersungguh-sungguh ya, optimalkan potensi kita. Jadi jangan asal-asalan mengelola masjid. Kalau asal-asalan hasilnya asal-asalan juga. Tapi harus serius, totally lillahi ta'ala, sehingga kita melihat kita mimpi lah Pak, pengurus masjid yang hadir di sini harus bermimpi menjadi salah seorang yang dinaungi Allah di hari kiamat, itu orang yang terpaut hatinya di masjid. Nah itu bagaimana jadikan kita sebagai orang yang terpaut hatinya di masjid. Baik, saya kira itu Pak beberapa action. Terima kasih. Terima kasih Bapak sekalian dan Ibu. Insya Allah kita sudah selesai ini waktunya, pukul 11.00 pas banget ya. Kami mungkin minta closing Pak Ustadz Iman Hilman untuk closing kegiatan sekarang. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian, Pak Warsito dan Bapak Ibu sekalian yang hadir. Pertama, saya sangat bersyukur bisa diberi kesempatan untuk beribadah melalui forum ini. Mudah-mudahan Allah menerima ibadah saya dan juga ibadah kita semua yang hadir. Yang kedua, kami saya mohon maaf apabila di dalam penyampaian, di dalam materi ada hal yang kurang berkenan dan kurang pas. Sekali lagi saya mohon maaf. Yang ketiga, seperti yang katakan tadi, mari kita jadikan diri kita dan keluarga dan masyarakat menjadi pemakmur masjid dan menjadi orang-orang yang termasuk minimal salah satu golongan yang akan dinaungi oleh Allah, itu orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Mudah-mudahan Allah mudahkan urusan kita, mudahkan niat kita, mudahkan langkah kita di dalam masjid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Baik Bapak Ibu sekalian, saya tidak perlu menyimpulkan karena sudah sangat jelas terang gitu ya. Tinggal kita action gitu di dalam masjid-masjid kita karena jamaah adalah tamu Allah. Jadi bagaimana mengelola tamu Allah supaya kemudian hatinya terlalu terikat dengan masjid begitu ya. Dan kita beberapa pengurus ya atau pengurus yang ada di sini bagaimana mengelola perbedaan sebetulnya. Perbedaan itu dikelola karena perbedaan ini yang membuat kita menjadi satu gitu. Dan kita foto bersama Bapak Ibu, kami minta dibuka videonya. Silakan Bapak-bapak. Videonya dibuka. Oke. Baik.
Baik. Alhamdulillah, Masya Allah. Baik, Pak Agung, Pak Arusman Jaya, Pak Sariman, videonya. Baik, baik, baik. Alhamdulillah. Baik. Yes, terima kasih Bapak sekalian sudah hadir. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada hari ini menjadi amal soleh kita semua. Amin, amin. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Pak Ustadz. Pak Agung, ada oleh-oleh buat Pak Ustadz? Bisa di-share? Apa itu? Piagam atau sertifikat? Ditampilkan di layar? Nggak bisa, saya nggak ini. Oh, belum. Oke, baik, baik. Baik, baik. Baik, terima kasih Pak Ustadz Iman Hilman. Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Insya Allah kita akan ketemu lagi di sesi-sesi berikutnya. Dan insya Allah pertemuan minggu depan untuk 3 kali pertemuan pertama, kita memang tiap minggu begitu Bapak Ibu, kami undang Bapak Ibu secara khusus pada hari ini. Insya Allah Sabtu depan kita akan ketemu lagi dengan pembicara Pak Ustadz Hendri Tanjung, insya Allah. Baik, terima kasih. Mohon maaf jika ada yang kurang-kurangan. Insya Allah kita akan ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bapak sekalian. Terima kasih Pak Citos. Terima kasih Pak Iman. Sama-sama. Selama hampir 50 tahun. Dan ketika dia membuka uangnya, dia wakafkan kepada universitas. Dan kenapa dia bisa berhasil seperti itu? Baik.